Baik, kesempatan hari ini kita sudah belajar yang namanya tentang penawaran dan permintaan ya. Jadi kalian sudah tahu hukum permintaan, hukum penawaran, kurvanya, setelah itu faktor yang mendorong terjadi permintaan dan penawaran. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu adalah pelaku ekonomi. Tentu yang melakukan permintaan, penawaran itu adalah pelaku ekonomi, gitu ya. Apa itu pelaku ekonomi? Siapa saja pelaku ekonomi hari ini yang kita akan bahas hal itu. Oke, nah PowerPoint-nya seperti biasa kalian sudah bisa peroleh di Moodle kalian. Oke, untuk pagi ini mungkin belum, nanti di atas jam 9 mungkin sudah karena Mr. Set bisa terlihat oleh kalian itu di atas jam 9 pagi gitu ya. Jadi setelah pelajaran ini kalian bisa lihat gitu. Oke. Nah, Mister akan share PowerPoint-nya. Seperti biasa jika ada pertanyaan kalian boleh chat di kolom chat ya. Jadi nanti Mister akan baca di beberapa kesempatan. Nah, jika ada pertanyaan kalian boleh chat langsung. Oke, Mister akan share PowerPoint-nya. Oke. Nah, ini materi kita yang sekarang yaitu adalah pelaku ekonomi dalam perekonomian. Ya. Nah, mulai dari pengertian dan pembagian pelaku ekonomi. Jadi pelaku ekonomi juga ada pembagiannya gitu ya atau kelompoknya. Oke. Dari pengertiannya, jadi pelaku ekonomi itu adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Meliputi, nah kegiatan ekonomi ini kalau di kelas 7 kalian masih ingat atau di SD mungkin kalian diajarkan kegiatan ekonomi itu ada 3, konsumsi, distribusi, dan produksi. Jadi pada saat orang melakukan kegiatan ekonomi, pada saat lembaga itu artinya adalah yang secara hukum, misalnya perusahaan, ya koperasi, yang melakukan suatu kegiatan ekonomi, maka dia disebut pelaku ekonomi. Ya, ingat ya, kegiatan ekonomi itu ada 3, konsumsi, wah ini salah ketik nih, konsumsi, distribusi, dan produksi. Oke. Nah, pembagiannya, pelaku ekonomi itu secara umum dibagi menjadi 4. Yang pertama, rumah tangga konsumen, ya, atau ada yang bilang keluarga, tapi paling sering kamu ketemukan adalah rumah tangga konsumen namanya. Setelah itu rumah tangga produsen, nah atau perusahaan. Kamu akan lebih sering mendengar yang namanya rumah tangga produsen. Oke, yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah. Yang keempat adalah rumah tangga luar negeri. Ya, jadi ada 4, konsumen, produsen, pemerintah, dan luar negeri. Nah, kita akan bahas keempatnya ini hari ini. Ya. Oke, kita mulai dari rumah tangga konsumen atau kalau disingkat kalian baca atau kalian temukan itu adalah RTK singkatannya. Oke. Nah, pengertiannya, RTK merupakan kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri atau keluarga. Jadi begitu seseorang ya atau kelompok masyarakat gitu ya, sekelompok orang atau seseorang melakukan kegiatan konsumsi. Jadi kegiatan konsumsi itu apa? Menggunakan barang atau jasa ya untuk kebutuhannya, maka itu disebut kategorinya adalah rumah tangga konsumen. Nah, perannya rumah tangga konsumen dalam perekonomian umumnya ada 3. Yang pertama, tentu sebagai konsumen atau pemakai barang dan atau jasa. Ya, jadi ya perannya tentu yang pertama karena di rumah tangga konsumen adalah sebagai konsumen atau yang menggunakan barang atau jasa yang ya. Nah, yang kedua penyedia faktor produksi. Nah, apa itu faktor produksi? Di slide berikutnya Mister akan jelaskan faktor produksi itu apa. Jadi rumah tangga konsumen ini
memiliki peran juga sebagai penyedia faktor produksi bagi produsen. Gitu ya. Nah, jadi itulah peran kedua dari rumah tangga konsumen. Ya. Oke. Nah, yang ketiga yaitu adalah membayar pajak pada pemerintah. Tentu dalam hal ini pada saat kita melakukan suatu konsumsi ataupun pada saat rumah tangga konsumen itu memperoleh pendapatan dari menggunakan faktor produksi, maka dia harus membayar pajak ke pemerintah. Oke. Jadi pada saat kamu mengonsumsi suatu barang, pada saat kamu memperoleh pendapatan karena kamu sebagai penyedia faktor produksi, maka kamu harus membayar pajak kepada pemerintah. Kalau sebagai penyedia faktor produksi berarti pajak penghasilan, kalau membayar pajak sebagai konsumen berarti pajak konsumsi. Nah, Mister tidak akan panjang lebar menjelas pajak itu, pajak penghasilan itu apa saja, pajak konsumen itu apa saja, karena memang ada bagiannya nanti tersendiri yang membahas hal tersebut. Gitu ya. Jenis-jenisnya banyak, pajak penghasilan, misalnya PPh, 21 dan seterusnya. Tapi itu Mister tidak akan bahas di sini, itu ada bab tersendiri yang membahas tentang hal tersebut. Nah, Mister akan membahas tentang faktor produksi. Jadi perannya ada 3 secara umum, sebagai konsumen, penyedia faktor produksi, dan membayar pajak pada pemerintah. Nah, Mister akan menjelaskan tentang faktor produksi. Oke. Nah, jadi faktor produksi itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Ya, awalnya 3. Jadi faktor produksi alam, segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk mendukung proses produksi. Contohnya lahan. Oke. Lahan, tanah, gitu ya. Nah, yang kedua, faktor produksi modal. Jadi segala sesuatu yang digunakan untuk memperlancar proses produksi dalam menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan atau jasa. Nah, faktor produksi modal ini contohnya dana kalau dalam bentuk uang gitu ya, modalnya dalam bentuk uang, peralatan, mesin, gedung, nah itu semua faktor produksi modal. Nah, faktor produksi tenaga kerja itu adalah sumber daya manusia. Jadi ya tenaga kerja itu adalah manusianya gitu ya, kemampuannya kita SDM yang ada. Nah, perkembangan zaman, faktor produksi tidak hanya dari 3 hal ini, tapi ada dari kewirausahaan. Peran dari RTK dalam faktor produksi kewirausahaan adalah menghasilkan atau pemasok wirausahawan. Jadi wirausahawan itu adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan wirausaha, gitu ya. Jadi perannya RTK adalah menghasilkan atau pemasoknya, gitu ya, sebagai wirausahawan. Nah, dari faktor produksi ini, jadi faktor produksi alam, faktor produksi modal, faktor produksi tenaga kerja, kewirausahaan, inilah yang disediakan oleh RTK. Inilah yang disediakan oleh rumah tangga konsumen. Jika di rumah tangga yang lain, kan tadi ada 4 ya, rumah tangga yang lain mengalami kekurangan faktor produksi, maka dia akan memperolehnya dari RTK. Contoh misalnya rumah tangga produsen, kekurangan modal nih, perlu dana, dapatnya dari mana? Dari faktor produksi modal. Dapat dari rumah tangga yang mana ya? Rumah tangga konsumen. Ya. Jadi RTK memiliki peran, salah satunya adalah sebagai, kalau kalian lihat slide sebelumnya, adalah penyedia faktor produksi. Jadi kalau ada rumah tangga yang lain yang kekurangan faktor produksi, dia pasti akan memperolehnya dari RTK. Nah, karena RTK ini menyediakan faktor produksi, jadi misalnya dia meminjamkan dana atau meminjamkan modal, atau dia menyewakan lahan kalau faktor produksi alam. Nah, tentu ya ada hasil yang diperoleh.
gitu ya, hasil yang diperoleh oleh rumah tangga konsumen sebagai penyedia faktor produksi. Yang pertama adalah sewa. Sewa itu adalah balas jasa yang diterima RTK karena menyewakan lahan, tanah, gedung, dan sebagainya. Kalau jadi contohnya sederhana, kamu punya tanah nih, kamu sewakan ke orang lain, kamu per bulannya dapat pembayaran sewa. Nah, itu adalah kamu sebagai rumah tangga konsumen mendapat hasil dari sebagai penyedia faktor produksi. Oke, upah, balas jasa yang diterima RTK karena bekerja dalam kegiatan produksi. Nah, ini kalau kamu sebagai sumber daya manusia, bekerja di suatu perusahaan, bekerja di suatu proses produksi, industri produksi gitu ya, maka kamu dapat upah, gaji gitu ya. Nah, kalau kamu upah atau apa sih, Mister? Ya gaji, itu sama. Oke, tapi biasanya gaji itu untuk apa ya? Untuk tenaga kerja yang bekerja kantoran gitu ya. Nah, tapi kalau upah itu lebih umum gitu ya. Oke. Nah, setelah itu ada bunga. Ya. Nah, bunga itu apa? Bunga itu adalah balas jasa yang kamu terima karena meminjamkan sejumlah dana atau modal untuk kegiatan produksi. Gampangnya, kalau kamu minjamkan uang ke orang lain, orang tersebut mengembalikan uang tersebut plus dengan bunga, gitu ya. Nah, bunganya inilah yang dikategorikan sebagai pendapatan atau hasil yang diperoleh RTK sebagai penyedia faktor produksi. Ya, jadi secara umum ya ada 3 ini. Ada pendapatan sewa, pendapatan upah, sama pendapatan bunga. Oke, tergantung dari faktor produksi apa yang kamu sediakan sebagai rumah tangga konsumen dan kesepakatannya dengan penggunanya seperti apa. Ya, apakah disewa, apakah diberikan pinjaman, tetap dia membayar dengan bunga dan seterusnya. Gitu ya. Oke, nah itu RTK. Sekarang rumah tangga produsen. Nah, oke, ada yang chat. Oke, oh ini ada pertanyaan. Mister, saya kurang paham yang faktor produksi tenaga kerja manusia sebagai penyedia kerja itu gimana, Mister? Oke, gini. Jadi faktor produksi tenaga kerja manusia itu artinya adalah, Mister balikkan dulu ya slideshow-nya ya. Nah, faktor yang ketiga ini ya, faktor produksi tenaga kerja sebagai sumber daya manusia. Jadi gini, produsen dalam menjalankan proses produksinya memerlukan sumber daya manusia atau tenaga kerja untuk melakukan proses produksinya. Karena produsen tidak mungkin bisa sendiri melakukan proses produksinya. Ya. Jadi dapat dari mana nih produsen tenaga kerja? Tentu dari konsumen. Jadi dia mempekerjakan konsumen sebagai sumber daya manusianya atau sebagai tenaga kerjanya dia supaya dia bisa memproduksi. Nah, makanya faktor produksi tenaga kerja merupakan salah satu peran dari rumah tangga konsumen. Karena apa? Begitu rumah tangga produsen kekurangan tenaga kerja, dia akan cari kemana? Ke konsumen. Karena konsumen itu bukan hanya sebagai pengguna atau yang mengkonsumsi barang atau jasanya saja, tetapi juga sebagai penyedianya faktor produksi. Oke, paham ya sampai sana ya. Jadi posisi konsumen di sini adalah sebagai orang yang akan bekerja atau orang yang memberikan kemampuannya untuk bekerja kepada produsen seperti itu. Nah, itulah faktor produksi tenaga kerja, ya. Ya, jadi konsumen itu bekerja di produsen seperti itu. Oke, makanya sebagai produsen kan kita apa ya? Sebagai produsen kita tidak
memerlukan tenaga kerja untuk memproduksi. Nah, tenaga kerja ini kita peroleh dari mana? Dari konsumen. Oke, kok bisa seperti itu? Pasti pemikiran kalian kok bisa seperti itu ya, Mister ya? Iya, karena contohnya seperti ini deh. Kalian anggaplah pekerja yang bekerja di perusahaan ABC gitu ya. Oke. Tidak tertutup kemungkinan dia juga mengkonsumsi produk-produk yang dihasilkan. Saya kecap ABC, saus ABC dan seterusnya. Di satu sisi pada saat dia mengkonsumsi produk yang dihasilkan, maka posisinya adalah sebagai konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut. Itu perannya dia. Tetapi pada saat dia bekerja di perusahaan tersebut, maka posisinya dia adalah sebagai faktor produksi, sumber daya manusianya. Oke, paham ya? Jadi tergantung dari kejadian pada saat apa dia melakukan, kondisi dia pada saat itu. Kalau dia pada saat mengkonsumsi barangnya atau jasanya, berarti dia adalah menjalankan peran sebagai seorang konsumen, mengkonsumsi barang dan jasa. Tapi kalau dia pada saat dia bekerja di sana, menggunakan kemampuannya dia untuk memproduksi sesuatu barang atau jasa, gitu ya, maka dia sebagai penyedia faktor produksi. Oke, bisa dipahami ya? Ya, jadi kan kalau ya nanti anggaplah kamu bekerja di suatu perusahaan. Kamu bekerja, berarti kamu sebagai sumber faktor produksi, sumber daya manusianya. Tapi hasil yang kamu peroleh kan tadi ada Mister jelaskan, hasilnya kan ada upah, itu kamu dapat gaji di sana, gitu ya. Nah, gaji itu kan kamu gunakan untuk konsumsi. Nah, posisinya kamu pada saat mengkonsumsi itu adalah sebagai seorang konsumen yang mengkonsumsi barang atau jasa. Oke, nah sedangkan pada saat kamu bekerja, posisimu adalah sebagai konsumen, sebagai penyedia faktor produksi. Oke, bisa dipahami ya? Bisa atau tidak? Kalau bisa, tolong yang bertanya. Kalau bisa, tolong kasih tahu. Sudah, Mister, sudah paham. Atau kalau yang lain kurang paham juga boleh bertanya. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan tentang RTK ini? Bisa dilanjutkan, kalau bisa dilanjutkan tolong kasih tanda juga, Mister, bisa dilanjutkan. Bisa dilanjutkan, Mister, tolong kasih Mister juga tanda. Nah, oke, lanjut. Oke, Mister akan lanjutkan. Baik. Nah, sekarang rumah tangga produsen. Pengertiannya adalah pelaku ekonomi yang menyediakan barang atau jasa bagi konsumen. Ya, jadi rumah tangga produsen itu adalah pelaku ekonomi yang menyediakan barang atau jasa bagi konsumen. Pada saat kamu menghasilkan barang dan jasa, berarti kamu posisinya adalah sebagai rumah tangga produsen. Oke, lanjut. Secara umum, RTP itu dibagi menjadi 4 secara umum yang kita dapat lihat gitu ya. BUMN, BUMD, BUMS, dan koperasi. BUMN itu badan usaha milik negara. Nah, biasanya badan usaha milik negara ini ada yang juga dimiliki daerah gitu ya. Jadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah ini yang kita kenal dengan BUMD. Jadi badan usaha milik daerah. Nah, setelah itu ada BUMS. BUMS ini badan usaha milik swasta. Dan yang terakhir adalah koperasi. Ya. Nah, perannya yang dari RTP ini adalah pertama sebagai produsen atau penghasil barang dan atau jasa. Ya, tentu sebagai produsen dia menghasilkan barang atau jasa gitu ya. Yang kedua, pengguna faktor produksi. Nah, tadi kalau RTK adalah penyedia faktor produksi, kalau RTP adalah pengguna faktor produksi. Maka tadi contohnya Mister, produsen mempekerjakan tenaga kerja. Nah, tenaga kerjanya konsumennya. Produsen kekurangan modal nih, perlu modal. Dapat dari mana? Dapatnya adalah dari konsumen. Oke, jadi
pengguna faktor produksi itu adalah RTP, sedangkan penyedia faktor produksi itu adalah RTK. Ya, jadi seperti itu. Oke, berikutnya agen pembangunan. Nah, agen pembangunan di sini berarti RTP ini membantu pemerintah dalam kegiatan pembangunan nasional. Ya, salah satunya pembangunan nasional itu adalah misalnya pemerataan pendapatan. Nah, kalau ada banyak RTP, tentu tenaga kerja yang diserap ya juga banyak, pengangguran berkurang. Jadi secara tidak langsung pemerataan pendapatan, jumlah pengangguran itu bisa berkurang. Pemerataan pendapatan bisa terlaksana seperti itu ya. Jadi salah satu fungsi dari RTP atau peran RTP adalah sebagai agen pembangunan. Berikutnya yang keempat, sebagai distributor atau penyalur gitu ya. Nah, distributor atau penyalur ini berarti fungsi RTP di sini adalah sebagai penyalur ya, penyalur bisa ke RTP yang lain, bisa ke pemerintah ya, bisa juga ke konsumen, bisa juga ke masyarakat luar negeri. Jadi tidak selamanya rumah tangga produsen itu menghasilkan barang atau jasa, tapi juga dia bisa menyediakan. Makanya kalau kalian lihat pengertiannya adalah menyediakan barang dan atau jasa bagi konsumen. Nah, barang dan jasa itu berarti kalau menyediakan dia posisinya di sini RTP ini membeli barang atau dari RTP yang lain disalurkan ke konsumen, disalurkan ke RTP yang lain, disalurkan ke masyarakat luar negeri, disalurkan ke pemerintah. Jadi posisinya dia sebagai distributor. Oke, nah kalau kamu belajar di kelas berapa ya? Kelas 7 atau di SD, Mister lupa. Distributor itu kan biasanya posisinya adalah di tengah-tengah dari konsumen dan produsen, gitu ya. Karena dari produsen yang tidak bisa menjangkau seluruh konsumennya, tentu perlu distributor. Distributor ini yang biasanya lebih bisa menjangkau konsumen. Oke, itu peran dari RTP. Nah, yang nomor 5 yaitu menambah pendapatan negara dari sektor pajak. Tentu dari hasil RTP tersebut, gitu ya, produksi RTP tersebut, ya tentu ada pendapatan untuk RTP tersebut, ada laba untuk RTP tersebut, ada keuntungan yang dia peroleh dari menjual produk atau barang jasanya, gitu ya. Maka dari keuntungan tersebut juga bisa menjadi penghasilan bagi pemerintah dalam sektor pajak. Jadi ya pendapatan pemerintah dilihat dari pajak yang akan dibayarkan oleh RTP. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, sekarang lanjut ke rumah tangga pemerintah. Oke, sebelum lanjut ada pertanyaan untuk RTP? RTP, adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, tolong Mister di chat juga, Mister. Tidak ada pertanyaan, Mister. Lanjut gitu. Oh, ini ada yang bertanya, Mister, PPT-nya ada di Moodle? Ada. Nanti Mister sudah bilang jam 9 kamu bisa lihat di Moodle. Karena Mister setting jam 9 baru terlihat gitu ya. Oke, ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak, tolong di chat juga, Mister. Lanjut, Mister, lanjut. Nah, kayak gini. Lanjut. Nah, gitu kan Mister tahu. Oke. Jadi RTP sudah bisa dilanjutkan. Ingat ya, kalau ada pertanyaan bisa langsung chat ya. Oke, Mister lanjut. Sekarang rumah tangga pemerintah. Oke, rumah tangga pemerintah. Pengertiannya rumah tangga pemerintah itu mencakup fungsi. Oh, ini salah ketik lagi nih. Oh, ini ada yang menanya, Mister, PPT ini sudah ada di Moodle? Sudah, nanti jam 9 baru kamu bisa akses gitu ya, PPT-nya. Sekarang masih hide gitu ya di kalian. Karena jam 9 Mister settingnya baru bisa terlihat oleh siswa gitu ya.
Oke, Mister ulang lagi. Nah, rumah tangga pemerintah itu mencakup fungsi ini kurang tulisannya, regulator, konsumen, produsen, dan distributor. Jadi peran pemerintah itu sebagai regulator, konsumen, produsen, dan distributor. Nah, yang pertama sebagai pengatur dalam kegiatan ekonomi. Nah, ini adalah fungsi regulatornya pemerintah. Peran pemerintah sebagai menjalankan fungsi regulatornya sebagai pengatur dalam kegiatan ekonomi. Nah, tentu kalau pemerintah ya untuk menjaga kestabilan perekonomian membuat suatu peraturan-peraturan yang menjaga kestabilan perekonomian tersebut, gitu ya. Baik itu dari lembaga-lembaga yang berada di bawah pemerintah, misalnya Bank Indonesia, atau secara langsung melalui Kementerian Perekonomian mengeluarkan peraturan. Nah, itu tujuannya adalah untuk sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Jadi fungsi regulatornya, gitu ya. Yang kedua, sebagai pengguna barang dan atau jasa. Nah, ini sebagai fungsi konsumen. Pemerintah juga tidak bisa menghasilkan seluruh barang jasa yang dia gunakan secara mandiri, gitu ya. Jadi tentu dia juga dalam posisi ini adalah sebagai konsumen yang memerlukan barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen atau rumah tangga produsen yang lain. Ya. Jadi pemerintah juga memiliki peran sebagai seorang menjadi konsumen pada saat dia tidak menghasilkan barang atau jasa tersebut. Gitu ya. Jadi sebagai pengguna barang dan jasa, berikutnya sebagai penghasil barang dan jasa juga. Jadi tadi kan Mister jelaskan di RTP itu salah satunya ada BUMN, BUMD, ya Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah. Itu kan menghasilkan barang atau jasa. Maka di posisi itu pemerintah sebagai penghasil barang dan jasa. Oke. Nah, berikutnya sebagai penyalur atau distributor. Nah, ini tentu pemerintah juga dalam hal ini karena dia salah satunya bisa menjadi RTP, gitu ya, dia juga bisa menjadi penyalur atau distributor. Ya, ingat ya, kalau bahas pemerintah, kenapa sih pemerintah itu juga bisa jadi produsen? Kenapa sih pemerintah itu juga bisa jadi distributor? Kenapa sih pemerintah itu juga bisa jadi konsumen? Ya karena juga pemerintah memerlukan dalam kegiatan ekonomi dia bisa menghasilkan, dia juga mengkonsumsi, gitu ya. Jadi fungsinya makanya lengkap, regulator, konsumen, produsen, distributor. Oke. Nah itu lembaga rumah tangga pemerintah. Oke, ada pertanyaan dulu? Rumah tangga pemerintah? Ada atau tidak? Tolong di chat juga, Mister. Kalau tidak ada, lanjut gitu. Paham? Oke. Lanjut, Mister. Oke. Yang lain? Yang lain. Ini baru 2 orang nih bilang lanjut. Kalau nggak ada, berarti ada pertanyaan gitu. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini sekarang Mister lanjut adalah rumah tangga luar negeri. Ini yang terakhir nih. Ya. Nah, pengertian dan peran luar negeri. Jadi pengertian dan peran rumah tangga luar negeri itu seperti apa gitu ya. Pengertiannya, rumah tangga luar negeri memiliki peran oleh karena setiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga harus menjalin kerjasama dengan negara lain. Jadi rumah tangga luar negeri ini memiliki peran ya, di perekonomian kita sebagai pelaku ekonomi karena setiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, kalian harus ingat karena ada perbedaan sumber daya alam, kemampuan sumber daya manusia, tentu yang dihasilkan berbeda-beda dan dikonsumsi tentu
juga belum bisa terpenuhi, gitu ya, karena ada keterbatasan-keterbatasan yang di negara tersebut. Nah, secara tidak langsung karena ada keterbatasan tersebut untuk memenuhi konsumsinya, mereka harus menjalin kerjasama dengan negara lain. Nah, maka perannya yang pertama sebagai konsumen. Nah, di sini adalah untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat di negaranya, ya, atau konsumsi yang diperlukan oleh masyarakat di negaranya. Nah, makanya peran rumah tangga luar negeri yang pertama adalah sebagai konsumen, yang kedua adalah sebagai produsen. Nah, hal di sini juga karena tadi posisinya dia juga bisa menghasilkan sesuatu yang tidak bisa dihasilkan oleh negara lain, maka dia posisinya juga sebagai produsen, menjual hasil barang atau jasa yang dihasilkan. Nah, kalau konsumen, ingat, dia posisinya adalah tidak bisa menghasilkan hal tersebut, maka dia harus membeli dari negara lain, gitu ya. Nah, itu posisinya dia sebagai konsumen. Nah, yang kedua sebagai produsen. Nah, yang ketiga sebagai investor. Investor di sini ya tentu menanamkan modalnya dia di negara-negara tertentu yang dianggap menguntungkan bagi dia, gitu ya. Nah, itu sebagai investor. Nah, di luar itu juga sebagai penyedia faktor produksi lainnya. Contohnya, kayak tadi faktor produksi tenaga kerja. Nah, tentu kalian pernah temukan faktor tenaga kerja asing, gitu ya, yang bekerja di suatu negara. Oke, jadi dia dikenal dengan tenaga kerja asing. Setelah itu memberikan pinjaman juga, pinjaman luar negeri, ya, bantuan luar negeri, dan lain sebagainya. Jadi peran rumah tangga luar negeri adalah sebagai konsumen, sebagai produsen, sebagai investor, ya, dan sebagai penyedia faktor produksi lainnya seperti tenaga kerja, pinjaman, ataupun bantuan. Oke. Nah, itu saja. Jadi PowerPoint hari ini, penjelasan hari ini tentang pelaku ekonomi. Oke, Mister akan stop share. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, tolong kasih tanda jempol. Oh, ada. Mister, jadi pemerintah itu bisa milih mau jadi apa ya, Mister? Produsen, konsumen, dan lain-lain. Bukan bukan milih gitu ya. Gimana ya? Pemerintah itu bisa menjadi produsen, konsumen, ya, distributor, oke, atau regulator, tergantung dari posisinya pemerintah pada saat itu. Oke, ya, kondisi saat itu. Oke, kalau pemerintah sebagai produsen berarti pemerintah menghasilkan produk atau jasa yang dikonsumsi, ya, yang dikonsumsi oleh rumah tangga yang lain. Oke. Nah, pada saat kapan pemerintah menjadi konsumen? Pada saat pemerintah mengkonsumsi produk atau jasa yang dihasilkan rumah tangga yang lain. Contoh kayak tadi, misalnya rumah tangga luar negeri. Dia kan ada salah satu perannya sebagai produsen. Nah, pemerintah mengkonsumsi hal tersebut. Maka posisinya pemerintah pada saat itu adalah sebagai konsumen. Nah, kalian lihat di luar negeri misalnya juga ada sebagai konsumen. Nah, pemerintah yang pada saat menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan masyarakat luar negeri ini atau rumah tangga luar negeri ini, oke, maka posisinya pemerintah pada saat itu adalah sebagai produsen. Oke. Nah, kalau dia sebagai regulator, berarti pemerintah dalam hal ini karena ya pemerintah gitu ya, pengambil suatu kebijakan untuk menjaga kestabilan perekonomiannya suatu negara. Maka
pada saat pemerintah mengambil suatu kebijakan, mengeluarkan suatu peraturan, oke, maka itu adalah sebagai fungsi regulator. Ya. Nah, pada saat kapan nih sebagai distributor? Pada saat pemerintah adalah bukan menghasilkan barang, bukan memproduksi barang atau jasa, tapi sebagai penyalur barang jasa yang dia, istilahnya gini, dia beli di produsen lain, setelah itu disalurkan ke konsumen, gitu ya. Makanya Mister bilang kan distributor itu biasanya berada di antara konsumen dengan produsen. Nah, jadi tergantung kegiatan apa yang dilakukan pemerintah pada saat itu. Makanya sebagai produsen bisa, sebagai konsumen bisa, sebagai regulator bisa, sebagai distributor bisa. Oke. Nah, kalau beda dengan rumah tangga konsumen gitu ya. Rumah tangga konsumen itu pasti dia mengkonsumsi, menyediakan faktor produksi. Oke. Nah, rumah tangga produsen itu pasti dia adalah sebagai penyedia atau yang memproduksi barang atau jasa. Ingat loh ya, penyedia ya. Jadi penyedia itu bisa kategorinya dia menyediakan, belum tentu memproduksi. Makanya Mister bilang menyediakan atau dia memproduksi barang atau jasa. Oke. Setelah itu pengguna faktor produksi. Nah, itu produsen. Oke. Nah, ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada, sudah jelas. Kalau sudah jelas tolong kasih tanda jempol. Oke, thank you. Thank you. Iya. Oke. Jadi Mister review sedikit pertemuan kita hari ini. Jadi yang kita bahas hari ini adalah pelaku ekonomi. Nah, ada yang bisa jelaskan ke Mister secara umum saja. Apa itu pelaku ekonomi? Pada saat kapan dapat dikategorikan sebagai pelaku ekonomi? Kamu boleh chat, boleh aktifkan audiomu. Ingat ya, seperti biasa yang aktif pasti ada plusnya gitu ya. Apa itu pelaku ekonomi? Ayo. Nah, lupa nih. Ayo, apa itu pelaku ekonomi? Oke, Jason, coba Jason. Aktifkan audiomu. Ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi meliputi konsumsi, distribusi, dan produksi. Oke, thank you Jason. Nah, ingat ya, pelaku ekonomi itu adalah orang atau seseorang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada 3, konsumsi, distribusi, produksi. Oke, pintar. Nah, berikutnya ada 4 kan, saya jelaskan. Ada rumah tangga konsumen, ya, pengelompokannya ada 4, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, setelah itu rumah tangga pemerintah, rumah tangga luar negeri, ya. Nah, sekarang kita masuk ke rumah tangga konsumennya. Nah, di rumah tangga konsumen tentu fungsi peran yang pertama adalah mengkonsumsi. Nah, yang kedua adalah penyedia faktor produksi. Nah, Mister tanya, faktor produksi itu penyedia faktor produksi itu ada 4. Nah, ada yang tahu 4 itu apa saja? Oke, 4 faktor produksi. 4 kelompok faktor produksi itu apa saja? Oke, Adel, silakan Del. Yang pertama ada faktor produksi alam, yang kedua faktor produksi modal, yang ketiga faktor produksi tenaga kerja, yang keempat kewirausahaan. Oke, thank you Adel. Nah, itu 4 faktor produksi ya. Jadi ada faktor produksi alam, faktor produksi modal, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi atau kewirausahaan gitu ya.
Nah, jadi kalau yang kewirausahaan ingat sebagai penghasil ya para wirausahawan. Nah, kalau yang sebagai tenaga kerja berarti dia berhubungan dengan sumber daya manusia. Produsen mempekerjakan konsumen di proses produksinya. Nah, pertanyaan Mister, kalau dia gedung, menyewakan gedung, menyewakan gedung. Oke, kalau dia menyewakan gedung, itu termasuk faktor produksi apa? Modal atau alat? Menyewakan gedung. Ayo. Oke, oh ini ada yang jawab di chat. Modal, Mister. Iya, benar. Jadi, pada saat dia menyewakan gedung, berarti dia sebagai penyedia faktor produksi modal ya. Nah, kalau dia menyewakan lahan, gitu ya, berarti dia sebagai penyedia faktor produksi alam. Ingat ya, alam yang berhubungan dengan alam, ya tanah, gitu ya, makanya lahan, gitu ya. Sedangkan kalau yang gedung, setelah itu mesin, dana dalam artian uang, gitu ya. Nah, itu adalah modal. Oke, nah kalau yang kewirausahaan itu aneh ada pertanyaan. Mister, tadi kan bisa dijelaskan dari dia penyedia, dari konsumen itu menyediakan faktor produksi, tentu ada hal yang dia dapat dari menyediakan faktor produksi itu tersebut. Contohnya sewa, ya kan? Sewa, setelah itu gaji atau upah, gitu ya, bunga. Nah, ini ada pertanyaan, misal kalau kewirausahaan itu apakah juga dapat sewa dan lain-lainnya itu? Nah, jadi pemasok kewirausahaan ini, jadi pemasok wirausahawan di sini tujuannya adalah dia wirausaha ini kan nantinya adalah sebagai produsen. Benar ya? Jadi dia membuka peluang usaha itu sebagai wirausaha. Oke. Jadi konsumen ini adalah pemasoknya. Tentu mungkin awalnya bisa saja dia bekerja di suatu perusahaan, setelah itu dia memilih menjadi seorang wirausaha. Itu bisa saja. Nah, pada saat dia bekerja di suatu perusahaan, ya itu berarti dia mendapat upah atau gaji. Tapi posisinya di sini sebagai faktor produksi di sini adalah sebagai, kalau gampangnya gitu ya, biar nggak pakai bahasa wirausahawan kayak gitu, gampangnya, sederhananya, konsumen ini adalah sebagai penghasil produsen ke depannya Mister bilang, gitu ya. Jadi entah dia mempersiapkannya memerlukan sebagai tenaga kerja terlebih dahulu, entah dia yang menyewakan terlebih dahulu lahannya, ya terserah. Tapi dia makanya dari pada saat Mister menjelaskan faktor produksi itu 3 hal itu yang Mister jelaskan awal, Mister bilang yang keempat ini adalah tambahan yang sekarang. Jadi sebagai pemasok atau penghasil wirausahawan. Kenapa Mister bilang itu tambahannya? Karena pada saat dia misalnya sebagai tenaga kerja, sudah nih merasa dirinya mampu, gitu ya. Oh, saya bisa nih melakukan hal ini. Bisa nih saya mau menjadi seorang wirausaha. Maka posisinya pada saat itu konsumen adalah sebagai pemasok sebagai wirausahawan. Oke. Apakah berhubungan dengan sewa, rent segala macam? Nomor 4 ini kewirausahaannya bukan tidak ada berhubungan, jadi ya tujuannya bukan itu gitu. Tapi lebih kepada menghasilkan produsen. Oke, jadi seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau tidak ada, Mister akan lanjut. Tadi Mister sudah jelaskan RTK, kita review RTK. Nah, sekarang kita review RTP. RTP ya sebagai produsen, tentu dia memproduksi barang atau jasa. Setelah itu dia juga menggunakan ya faktor produksi, membayar pajak. Nah, itu RTP.
Nah, sekarang pemerintah. Siapa yang bisa menjelaskan fungsi pemerintah sebagai regulator? Fungsi pemerintah atau peran pemerintah sebagai regulator. Oke, regulator. Ada? Pemeran pemerintah kan, ya, Mr. ulang, regulator, produser, konsumen, setelah itu distributor. Nah, Mr. tanya yang regulator nih yang seperti apa? Regulator, ayo. Yang regulator. Oh, tadi kalau udah tanya ngerti, dikasih tanda jempol. Sekarang Mister tanya review sedikit nih. Yang regulator itu yang seperti apa? Oke, Adel. Silakan Adel. Jadi sebagai regulator itu pengatur dalam kegiatan ekonomi itu, jadi pemerintah tuh membuat kebijakan atau kayak peraturan gitu melalui kementerian dan instansi terkait. Jadi mereka kerjaan tuh dari situ tuh diharapkan membawa pengaruh positif terhadap perekonomian kayak gitu. Oke, thank you Adel. Jadi pemerintah dalam hal ini sebagai regulator adalah untuk mengeluarkan suatu kebijakan, suatu peraturan untuk mengatur suatu perekonomian, gitu ya, benar Adel. Nah ini ada juga mengatur pengeluaran, Mister. Bisa salah satunya kebijakan yang pemerintah keluarkan di bidang kayak perekonomian bisa mengatur pengeluaran juga. Oke, ya contoh lah misalnya yang mengatur pengeluaran gitu ya. Bank Indonesia mengeluarkan pengaturan berapa persen cadangan minimal bank umum, gitu ya. Oke, jadi bank umum itu harus mempunyai cadangan minimal modal yang tersedia. Nah, jadi misalnya dari dana yang 100% yang dia bisa salurkan ke masyarakat, baik dalam bentuk pinjaman, ya, dalam pinjaman bentuk apapun gitu, bank umum, karena ada peraturannya pemerintah melalui Bank Indonesia, misalnya 20% dari cadangan itu dari dana tersebut harus menjadi cadangan. Berarti ya cuma bisa disalurkan 80% jadi pengeluarannya dia. Gitu ya. Jadi yang bisa digunakan untuk disalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Ya bisa. Pengaturan. Jadi ya pemerintah bagaimana mengatur kondisi perekonomian supaya stabil gitu ya. Ya, tadi kayak misalnya contohkan Bank Indonesia itu kan bank sentral kita, ya dia membuat peraturan yang dijalankan oleh bank umum. Bank umum itu ya yang kita lihat BRI, BCA, BNI, Mandiri. Nah itu bank umum. Oke. Nah itu fungsi regulatornya pemerintah ya. Jadi ada fungsi distributor, produsen, konsumen juga. Oke. Nah, masyarakat luar negeri juga memiliki fungsinya ya sebagai konsumen, sebagai produsen juga, sebagai investor ya, sebagai penyedia faktor produksi lainnya ya kayak tenaga kerja asing, setelah itu juga pinjaman dia bisa berikan. Oke. Jadi itu review kita hari ini. Ingat ya, kita sudah membahas dengan pelaku ekonomi, ada RTK, RTP, ada pemerintah, ada masyarakat luar negeri. Nah, di pertemuan selanjutnya, Mister akan tunjukkan bagannya ke kalian. Bagan itu artinya bagan pelaku ekonomi. Nah, di bagan tersebut, kalian bisa lihat ada pada saat kapan konsumen itu menawarkan faktor produksi, pada saat kapan produsen itu melakukan permintaan faktor produksi, dan seterusnya. Nah, itu di pertemuan selanjutnya. Oke, itu saja. Ada pertanyaan terakhir? Kalau tidak ada, Mister akan close. Kalau tidak ada, tolong kasih tanda jempol. Kita akan akhiri pertemuan kita hari ini. Aman? Oke, thank you Jeremy. Oke, Mister minta tolong Elda, bisa pimpin kita dalam doa, Elda?
Teman-teman, mari kita bahas satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pertolongan sepanjang pelajaran IPS. Tuhan Yesus, kami bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Mr. Arif. Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Engkau berkati kami supaya kiranya kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh Mr. Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke, thank you Elda. Baik, sampai bertemu di hari apa? Kamis. Oke, God bless you. Selamat pagi, Shalom anak-anak kelas 8C. Ya, sudah siap buku matematikanya? Sudah siap untuk belajar matematika? Ya. Oke. Baik, sebelum mulai belajar mari kita doa. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau perkenankan kami untuk kembali bertemu dalam pelajaran matematika. Kami mohon berikanlah anak-anak semangat, hikmat, kecerdasan untuk dapat mencoba, berlatih, dan belajar lebih giat lagi untuk dapat memahami materi teorema Pitagoras ya Bapak. Berkati juga kami guru-guru yang mengajar, kiranya Engkau berikan kami hikmat dan bijaksanaan dalam mengajar mendidik anak-anak. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik ada. Baik, hari ini harusnya ada 24 yang berpartisipasi. Silahkan yang bisa dengar suara Miss open kamera. Kalaupun tidak open kamera boleh kasih reaksi supaya Miss bisa tahu kamu ada di sana. Sekalian absen ya. Hai Kristo, Lidas. Oke, Alisa, Gilang, Niel. Oke. Inji, oke. Noel, Aurel, Angela. Yang lainnya tadi Elda sudah. Alexis? Adel sudah lewat chat. Ulan, Alicia, Sevilla, Sheila, oke. Alexis, Jerem, Kenson. Alexis, Jerem, Kenson belum kasih respon. Gilang tadi udah ya. Darren, Edo, Steven. Oke. Kennedy belum rasanya. Oke, berarti Jerem, Alexis, Edo, Steven, Tania sudah belum tadi kasih respon. Tania boleh kasih responnya? Edo, Steven, Alexis, dan Jerem. Satu orang tidak masuk. Ada. Udah, siapa ya lagi yang tidak masuk? Harusnya kita 24 dalam partisipannya ini. Angela. Iya, Gaby nggak ada, betul. Alexis sudah kasih respon di sini, oke. Gaby tidak ada info kemis, ada yang tahu Gaby kemana? Tadi pagi Gaby ikut kelas tidak? Oke. Tidak ada info. Boleh Ale, tolong coba hubungi. Kenapa dia tidak masuk? Jerem belum kasih respon. Halo Jerem. Steven dan Edo. Oke, Steven. Edo, Jerem, boleh kasih responnya? Belum? Oke, nanti coba Miss panggil lagi. Oke, hari ini kita akan bahas soal-soal berkaitan dengan teorema Pitagoras. Ada soal cerita, juga soal hitung-hitungan yang biasa. Sebelumnya Miss sudah bahas atau belum soal yang nomor 4 uji kompetensi 3. Coba lihat kembali. Soal uji kompetensi 3 nomor 4 halaman 19. Halaman 19. Soal nomor 4. Sudah Miss bahas belum ya? Sudah ya? Oke. Thank you Adel. Yaitu menggunakan perbandingan sisi yang sudutnya 30, 60, 90. Oke. Selanjutnya Miss akan bahas soal
Uji kompetensi 3 nomor 7. Nah, sebelum Miss yang bahas, mungkin ada salah satu dari kalian sudah ketemu jawabannya. Yang nomor 7. Ada yang udah ketemu? Sudah? Belum? Silahkan angkat tangannya. Oke, Adel sudah. Mau coba jelasin ke teman-temannya, Adel? Tadi Miss belum catat. Alan sudah jelasin. Ada yang mau? Ada yang mau? Oh iya. Di rumah lagi hujan terus ya. Oke. Ya. Baiklah. Mungkin diketik saja. Susah ya kalau diketik ya. Oke, yang lain? Siapa yang mau jelasin ke temannya? Ada yang bisa? Ada yang mau? Iya benar, ada jawabannya betul. Ya, tapi sayang sekali lagi ribut ya di rumah. Oke. Baik, pertama, lihat yang diketahui ya, segitiga PQR, diketahui sudut A itu adalah 45 derajat, sudut R 30 derajat, kemudian di sini ada garis PS tegak lurus dengan sisi QR, sehingga sudut PSR itu 90 derajat, sudut PSQ berarti yang ke kiri ya, sudut PSQ yang di sini itu adalah 90 derajat juga. Sedangkan sisi PR itu adalah 18 cm. Oke. Pertama, apa yang bisa kita lakukan untuk mencari panjang PQ? Lihat segitiga PSQ dulu. PSQ berarti kan hanya diketahui satu sudutnya ya, 45 derajat dan sudut lainnya 90. Tidak ada ukuran panjang sisi yang diketahui. Oke, kita beralih ke segitiga di sebelahnya yaitu PSR. Nah, di sini diketahui dua buah sudut yaitu ada sudut siku-siku, ada sudut 30 derajat dan ada ukuran panjang sisi yang diketahui yaitu 18 cm. Oke, dari sini kita bisa cari panjang sisi PS ya. Nah, gimana caranya nyari panjang sisi PS? Lihat segitiga PSR. Lalu perhatikan pada segitiga PSR itu akan berlaku perbandingan sisi yang sudutnya berapa? Yang mana berlakunya perbandingannya? 1 banding 1 banding akar 2 atau 1 banding akar 3 banding 2? Nah, ini Miss gambarin segitiganya PSR. Sudutnya ini 30 derajat. Lalu siku-siku dan ini 18 cm. 1 akar 3 dan 2. Ya, betul Adel. Nah, karena ini kan sudutnya adalah 30 derajat, lalu ini udah pasti sudut P-nya berapa? Kalau sudut S-nya 90, R-nya 30, berarti P-nya 60 derajat ya. Itu udah pasangannya dia. Berarti gunakan perbandingan sisi yang sudutnya 30, 60, 90 derajat. Itu 1 banding akar 3 banding 2. Nah, berarti yang kita mau cari adalah PS. PS itu ada di hadapan sudut 30 derajat. Berarti sini perbandingannya 1. SR itu akar 3, sedangkan yang di hadapan sudut 90 itu adalah 2 ya. Sedangkan ini panjangnya 18 cm. Oke. Jadi PS berbanding PR sama dengan 1 banding 2. Sekarang masukkan ukurannya. PS banding 18 sama dengan 1 banding 2. Nah, ini pecahan senilai ya. Berapa per 18 sama dengan 1 banding 2. Ini kan sama dengan 18 bagi 2 ya. 9. Atau kamu kali silang ini 2 kali PS sama dengan 18, PS-nya berarti sama dengan 18 bagi 2, sama dengan 9. Itulah panjang PS. Lalu kita bisa cari panjang PQ pada segitiga PQS.
Nah ini, sekarang kita gambar segitiga PQS-nya. Nah ini siku-siku. Nah ini sudutnya 45 ya, berarti sama kaki. Udah tahu bahwa PS-nya itu panjangnya 9. Berarti panjang PQ. Nah, gunakan di sini kan yang sudutnya 45 derajat, 90 derajat ya. Depan sudut 45 itu 1 perbandingannya, berarti depan sudut 90 akar 2. Nah, PQ itu kan depan sudut 90 ya. Berarti tinggal kalikan akar 2 dari sisi siku-sikunya. Jadilah PQ. Nah, kalau secara analitiknya gini. PQ per PS sama dengan akar 2 per 1. PQ per 9 sama dengan akar 2 per 1. Jadi PQ sama dengan akar 9. 9 akar 2. 9-nya langsung dikalikan dengan akar 2. Ya, jadi kalau ini 9, berarti ini 9 akar 2. Ya, sisi akar 2. Atau nih bisa kita misalkan kalau tadi di depan sudut 90 itu kan 2 ya. Anggaplah ini 2B gitu ya. Berarti yang di dalam sini yang PS-nya berarti kan P ya. 1P. Kalau 2B-nya sama dengan 18, 1P-nya berarti sama dengan 9 kan gitu ya. Terus sekarang kita udah tahu PS itu 9, berarti kan sama dengan QS juga 9 ya. Nah, sekarang PQ-nya berapa? Nah, ini tinggal kalikan. Nah, ini kan perbandingannya 1 ya. 1, 1, lalu ini akar 2. P akar 2 berarti sama dengan 9 akar 2. Begitu. Ya, harus geser nulisnya dulu. Berarti yang depan sudut S itu P akar 2 sama dengan 9 akar 2. Begitu ya. Oke, silahkan dicatat. Jadi jawabannya adalah opsi A. Oke, coba buka LKS-mu, uji kompetensi 1 ya, ada teman yang bertanya, uji kompetensi 1 halaman berapa itu? Halaman 7, sorry, halaman 8 ya, yang nomor 15. Udah gitu. Ya. Kita akan bahas ya, itu yang nomor 15. Soal nomor 15. LKS halaman 8. Uji kompetensi 1. Oke. Coba buka bukunya nak, halaman 8, uji kompetensi 1 nomor 15. Di sana ada persegi panjang ABCD. Anggaplah ini persegi panjang ya, A, B, C, D. Lalu ada titik O. Anggaplah di situ titik O-nya. Nah, ini belum tentu segaris ya, jadi bisa. Diketahui panjang AO adalah 16, panjang OB 4, OC 7. Ditanya panjang DO. Bagaimana caranya? Oke, ini kan kita sedang belajar teorema Pitagoras ya. Berarti kita harus menggunakan konsep teorema Pitagoras juga dalam menyelesaikan soal ini. Kita buat garis tinggi. Kita buat garis tinggi yang melalui titik O. Artinya garis itu yang warna hijau ini tegak lurus dengan
sisi DC dan AB. Kita namai dia garis EF. Ya, garis EF. Lalu setelah ini berarti kita bisa lihat bahwa sisi FC, garis FC, ruas garis FC sama dengan ruas garis AB, EB. Ya. Lalu yang DF, ruas garis DF sama dengan ruas garis AE. Simbolnya tanda centang, berarti sama panjang. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga BOE, BOE atau BEO, ya, segitiga yang ini yang kecil. Dari segitiga BEO kita dapat hubungan Pitagorasnya yaitu OB pangkat 2 sama dengan EO pangkat 2 ditambah EB pangkat 2. Lalu dari segitiga ini yang di atas, COF, dari segitiga ya CFO. Ya, CFO itu kita bisa dapat hubungan OC kuadrat sama dengan, nah OC kan sisi miring ya, sama dengan sisi siku-sikunya. FO kuadrat ditambah FC kuadrat. Oke. Nah ini kita masukkan angkanya langsung deh ya, kita masukkan angkanya. Kalau si OB ini kan udah tahu ya 4 ya, 4 pangkat 2 sama dengan EO kuadrat ditambah EB kuadrat. Kalau yang ini OC-nya adalah 7 kuadrat sama dengan EO kuadrat ditambah EB kuadrat. Nah, lalu dari segitiga AEO ini AEO itu kita bisa dapat sisi miringnya itu adalah OA sama dengan AE pangkat 2 ditambah OE pangkat 2. Nah, itu AO-nya kan udah tahu ya 16. 16 pangkat 2 sama dengan AE pangkat 2 ditambah OE pangkat 2. Nah, yang terakhir segitiga DFO. DFO. Nah, yang ditanya kan DO ya atau OD. Apa dibilang sini? DO. Oke, Miss ganti aja nih biar kayak di buku ya. Bilangnya adalah OB. Oh, betul. Ini OB. OC, AO. Oh, ini AO. OC berarti ini DO dibilangnya ya. DO kuadrat sama dengan DOF kuadrat ditambah DF kuadrat. Nah ini nggak tahu kan masih ditanya. Oke, sekarang kita cari hubungannya. Karena EB sama dengan FC, ya kan, EB itu sama dengan FC kan. Kita bisa ambil persamaan ini. Ini persamaan 1, persamaan 2, 3. Jadinya kan ada 4 persamaan ya. 1, 2, 3, ini 4. Kita bisa eliminasi. Masih ingat istilah eliminasi ya? Persamaan 1 dan 2. Jadi nanti dapatnya
Sebentar. Beresin dulu. 4/2. Oh, kita pakai yang besaran di atas ya. Jadi 7/2 sama dengan sorry ini miss typo. Ini harusnya F. FO/2 ditambah FC/2. 7/2 sama dengan FO/2 ditambah FC/2, lalu 4/2 sama dengan EO/2 ditambah EB/2. Nah, ini dikurang, dieliminasi ya. Karena EB sama dengan FC berarti ini habis. 0. Berarti artinya 7/2 itu kan 49 ya. Atau mis tulis aja 7/2 dikurangi 4/2 itu sama dengan FO kuadrat dikurangi EO kuadrat. 49 kurang 16 sama dengan FO kuadrat dikurangi EO kuadrat. Ini dikurangin hasilnya 33 ya. 33 sama dengan FO kuadrat dikurangi EO kuadrat. Nah, sekarang kita lihat yang DF sama dengan AE ya. Karena DF sama dengan AE, kita bisa eliminasi persamaan 3 dan persamaan 4. Jadinya (16) dikurangi sama dengan AE kuadrat ditambah OE kuadrat. Atau ini OE-nya di depan deh. Ini AE. OE kuadrat ditambah AE kuadrat. Kita kurangkan dengan DO kuadrat sama dengan OF kuadrat ditambah DF kuadrat. Nah, ini dikurang juga. Jadi AE kuadrat dikurangi DF kuadrat sama dengan 0 ya. Kita dapat 16 kuadrat dikurangi DO kuadrat sama dengan OE kuadrat ditambah OF kuadrat. Ya, nah ini biar sama hurufnya mis tuker deh. Jadi OE, OF. Yang tadinya EO sama dengan OE ya. Nah itu sebenarnya hal yang sama kan gitu ya. Biar nanti nggak bingung, harus konsisten. Ini jadi OF aja deh. FO sama dengan OF. Oke. OF, OE. Nah, jadi biar kelihatan ya serupanya. OF dikurangi OE. Ini Oke, jadi ketemu ya. Jadi persamaannya ini persamaan 5 dan persamaan 6. Nah, itu nanti sorry, ini tandanya kurang. Nah, lihat yang persamaan 5, 33 sama dengan OF pangkat 2 dikurangi OE pangkat 2. Sedangkan persamaan 6, 16 kuadrat dikurangi DU kuadrat sama dengan OE pangkat 2 dikurangi OF pangkat 2. Ya, atau ini bisa ditukar. Boleh juga. Sebentar.
biar kita dapat yang sama. Karena ini kuadrat, kan nanti harusnya jawabannya adalah skalar, positif ya, tidak negatif. Jadi ini kita tukar tempatnya, si DO di atas, DO kuadrat sama dengan OF pangkat 2 ditambah DF pangkat 2. Jadinya 16 pangkat 2 sama dengan OE pangkat 2 ditambah AE pangkat 2. Kurangin jadinya DO pangkat 2 kurang 16 pangkat 2 sama dengan OE OF pangkat 2. Nah, kita udah ketemu biar sama ini. OF pangkat 2 dikurangi OE pangkat 2. Ini persamaan 6. Nah, nanti ini dieliminasi. Persamaan 5 dan 6 dieliminasi. Tadi kita dapat 33 sama dengan OFOE. Terus yang ini DO pangkat 2 dikurangi 16 pangkat 2. Nah, ini dikurang. Ini kan habis ya ruas kanan, tinggal ruas kiri. Jadi 33 dikurangi dalam kurung DO pangkat 2 dikurangi 16 pangkat 2 itu sama dengan 0. Kan gitu ya. Nah, sekarang kita pindah ruaskan. Kita pindahkan. Atau kita buka kurungnya boleh. 33 kurang DO pangkat 2. Min ketemu min plus ya. 16 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, DO-nya pindah ke kanan. 33 ditambah 16 pangkat 2 itu berapa? Dihitung. 256 ya. Jadi 33 ditambah 256 sama dengan DO pangkat 2. Berarti 289 sama dengan DO pangkat 2. Dari sini kita dapat DO-nya sama dengan akar 289 sama dengan 17 cm. Oke, ketemu. Begitu ya. Itu caranya lumayan panjang. Jadi awal ceritanya adalah membuat garis tinggi atau tegak lurus. Lalu bandingkan segitiga-segitiganya. Dari sisi yang memiliki sisi yang sama panjang. Itu bisa dieliminasi. Sehingga ketemu persamaan-persamaan. Nah, dari persamaan itu bisa dapat. Atau cara lain. Kalau kamu pusing dengan ini, Miss kasih cara lain. Sebenarnya cara lain ini adalah ringkasan dari proses yang barusan Miss jelasin. Ya. Yaitu tadi kan gambarnya itu ini ya. Ini kan belum tentu segaris. Ini bisa kayak miring gitu kan. A, B, C, D. Nah, kita bisa mencarinya ini dengan hubungan seperti ini. AC pangkat 2 ditambah, kok AC? Ini O ya, ada titik O. AO pangkat 2 ditambah OC pangkat 2. Itu sama dengan DO pangkat 2 ditambah OB pangkat 2. AO pangkat 2 ditambah OC pangkat 2 sama dengan DO pangkat 2 ditambah OB pangkat 2. Ini, pakai rumus ini. Rumus ini dapatnya dari mana, Miss? Nah, ini yang di atas tadi. Ini langkahnya. Ya, sebenarnya. Ya kan? Gitu. Yang tadi itu kan 33 itu kan dapatnya dari 7 kuadrat dikurangi 4 kuadrat ya. 7 itu kan OC ya, berarti OC kuadrat dikurangi OB kuadrat. Kalau yang tadi itu kita dapatnya OC kuadrat dikurangi, apa tadi itu? OB kuadrat. Itu yang angka 33 tadi ya. Nih, ini kan berasal dari OC kuadrat dikurangi, dikurangi OE kuadrat.
OB, sorry. OB. Lalu sebelah kanannya kan itu adalah DO kuadrat dikurangi si 16 itu adalah AO. Nah, kalau kita pindah ini bisa jadi sama dengan yang di atas ya kan. Tukar ruasnya AO pindah ke kiri. Jadinya kan AO kuadrat tambah OC kuadrat sama dengan DO kuadrat ditambah OB kuadrat. Nah, ini rumus, ini ringkasannya. Jadi biar gampang ingetnya, berarti kan ini garis yang AO kuadrat ditambah ini yang di sebelahnya, yang mirip. Jadi garis diagonalnya itu dijumlah, pecahan dari garis yang mirip diagonal itu dijumlah, sama dengan diagonal yang lagi satunya itu dijumlah. Ini biar gampang ingetnya aja, makanya dibuat seperti ini rumusnya. Begitu cara ringkasnya. Jadi pakai rumus, sebenarnya rumusnya ini juga dapatnya ya dari cerita tadi, langkah-langkah yang tadi. Gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Apakah pusing? Yang pusing siapa ya, angkat tangannya? Ini enggak Miss keluarin di kuis kok. Tenang saja, tenang saja. Aurel gimana Aurel? Pakai rumus ringkasan ini boleh. Ini rumus ringkasannya ini, rumus ini akan berlaku secara umum untuk kasus soal dengan kasus serupa. Artinya apa? Kalau diketahui 3 buah pecahan yang miring ini dari diagonal ini. Tapi ini enggak, apa namanya, gambarnya dia itu bukan pleng garis diagonal ya, lalu pleng kayak gitu, enggak. Kalau 2 buah garis diagonal, 2 buah garis yang di dalam itu adalah diagonal dari persegi panjang, tentunya titiknya harusnya di tengah-tengah kan, titik O. Titik O-nya harusnya di tengah-tengah. Tapi ini kan enggak, titik O-nya di seberang, bukan di tengah-tengah. Jadi di sini sebenarnya ini enggak pleng. Tuh, ini bukan garis diagonal. Nih garis yang Miss tunjuk ini. Bukan diagonal. Kalau diagonal kan harusnya gini ya, pleng gitu ya. Ini kan enggak. Nah, kalau gambar kasusnya seperti ini, titik O bukan di tengah-tengah dari persegi panjang, berlakulah rumus AO kuadrat ditambah OC kuadrat sama dengan DO kuadrat ditambah OB kuadrat. Kalau hurufnya beda gimana Miss penempatannya? Jadi kamu ingatnya gini, pecahan yang di atas ini kuadratin terus ditambahin nama yang sebelahnya. Terus yang lagi satu ditambah yang sebelahnya temennya dia. Yang menyerupai garis diagonalnya. Gitu ya. Berlaku kok untuk kasus serupa dengan angka berbeda. Oke, kemudian Miss hari ini akan bahas 2 soal cerita, nah. Masih ada waktu ya. Miss akan bahas 2 soal cerita, coba buka dulu. Halaman 27, nomor 9 dan 10. Halaman 27, nomor 9 dan 10. Buka LKS-mu. Ini kamu screenshot aja yang halaman terakhir boleh. Tapi kalau nggak ingat rumusnya gimana Miss? Ya diturunkanlah rumusnya, caranya begini. Gunakan konsep Pitagorasnya. Gitu. Sorry kok Miss ini sih. Ntar dulu. Ada pertanyaan tapi sebentar, Kristo mau liatin yang mana? Tuh, yang ini ya. Nanti soal kuisnya, tesnya itu adalah pilihan ganda dan ada esai. Tapi maksimal Miss kasih 7 soal. Jadi apakah itu kombinasi 4 soal pilihan ganda, 3 esai, atau 5 pilihan ganda, 2 esai, lihat nanti ya. Kemudian untuk kisi-kisi kuisnya itu nanti tidak ada soal membuktikan rumus. Miss tidak kasih soal membuktikan rumus, soal hitung-hitungan aja seperti yang soal-soal yang sudah Miss bahas. Ini nggak masuk kuis yang ini nggak Miss kasih ke kuis nih, yang nomor 15 nggak. Tenang saja.
Ini tapi untuk pengetahuan buat kalian ya, biar tahu nanti siapa tahu di soal AKM-nya ada nih yang kayak begini. Biasanya sih ada ya, mungkin dalam soal cerita, tapi biasanya dibuat kontekstual gitu. Ada 45 anak, 15 dari anak kelas kita, 15 anak kelas lain, 15 anak kelas lain lagi, tapi kayaknya sih begitu, karena kan kita 3 kelas ya. Diambil 45, jadi paling 15 dari setiap kelas. Berarti kan di kelas kita ada 23 ya. Berarti hanya 8 orang yang tidak ikut AKM. 15-nya ikut. Jadi ya Miss nggak tahu siapa aja, itu ditunjuk sama dinas, sama pemerintah yang menunjuk, memilih secara acak. Tenang saja, tapi itu tidak menentukan kelulusan, tapi menentukan kualitas dirimu dan sekolah ini. Gitu ya. Tetap usahakan yang terbaik meskipun itu tidak menjadi penentu kelulusan, tapi itu menentukan bagaimana perbaikan pendidikan ke depannya. Oke, anak-anak, sudah buka LKS-mu, halaman 27. Nomor 9 dan 10. Miss mau satu orang bantu baca ya. Steven, bisakah mic-nya berfungsi? Boleh baca soal nomor 9, Steven. Bacakan soalnya. Hanya membacakan soalnya saja. Steven? Halo? Cek, Steven. Ya, Gaby? Cek, Gaby. Soal nomor 9, halaman 27, boleh tolong Gaby yang bacakan. Nomor berapa, Miss? Nomor 9, halaman 27. Perhatikan gambar berikut. Sebuah pilar jembatan tinggi 8 meter, 2 tali baja diikatkan pada pilar jembatan. Kedua ujung tali sama-sama terletak pada ujung pilar. Ujung tali pertama diikat sejauh 6 meter dari kaki pilar. Ujung tali kedua diikat sejauh 9 meter dari ujung tali pertama. Tentukan panjang kedua tali baja tersebut. Oke, thank you Gaby. Ya itu ya, pernah Miss kasih kalian ilustrasi waktu pertama kali kita bahas tentang teorema Pitagoras, tentang konstruksi jembatan. Nah kalau yang di soal itu kan jembatan untuk jurang yang tinggi ya, jadi dia buatnya ada 2 tali penyangga di situ. Kalau di gambar yang ini kan 1 ya sekalian. Nah, pertama yang kita harus lakukan adalah menggambarkan situasi dari soal tersebut. Kita gambarkan situasi dari soal tersebut ke dalam bentuk segitiga, siku-siku. Karena kita sedang belajar teorema Pitagoras. Ya pasti soal ceritanya, soal kontekstualnya adalah tentang kaitannya dengan segitiga siku-siku. Ya. Jadi kita gambarkan di sini pilar penyangga, itu kan pasti kalau pilar itu tegak ya, vertikal. Itu tingginya adalah 8 meter. Lalu ada 2 tali baja diikatkan pada pilar jembatan. Nah ini kan jembatannya ya. Nah ini yang jembatannya. Ya, lalu kedua ujung tali sama-sama terletak di ujung pilar. Nah, ujung pilar kan lihat sini ya. Miss namai dia garis tegak ini adalah ada 2 titik, yaitu titik A dan titik B. Lalu ada tali yang diikatkan pada kedua ujung. Oke. Nah, tali yang pertama dari titik A, Miss kasih garis ke jembatan. Nah, ujung tali pertama itu Miss namai titik C. Nah, dari kaki pilar ke ujung tali pertama itu jaraknya adalah 6 meter. Berarti sini adalah 6. Kaki itu kan yang namanya kaki di bawah ya pasti ya, bukan di atas ya. Berarti di titik B ya. Dari titik B ini adalah kaki pilar ke ujung tali pertama, titik C, Miss namai titik C adalah 6 meter. Kamu boleh aja namanya beda ya. JKL, MN silakan ya.
Lalu ada tali kedua, ujung tali kedua diikatkan sejauh 9 meter. Nah, ini tali yang kedua. Sini Miss namai ujung talinya adalah titik D. Titik D. Nah, ujung tali kedua sejauh 9 meter dari ujung tali pertama. Berarti segini itu, DC itu panjangnya 9 meter. Nah, sekarang tentukan panjang kedua tali baja tersebut. Ditanya panjang kedua tali. Artinya apa? DC atau CB. Yang dicari DB atau DA tambah CA. Panjang kedua tali berarti kita menjumlahkan ya kedua tali bajanya yaitu AC ditambah AD sama dengan berapa? Itu yang ditanya. Nah, kita terjemahkan soal ceritanya ke dalam konteks matematika. Ya, DA tambah CA betul, Lidas. Ya. Nah, setelah kita terjemahkan atau kita gambarkan dalam bentuk matematika soal tersebut, baru kita selesaikan dengan konsep yang bersesuaian. Jadi kalau ada soal cerita, kayak gimana sih soal cerita itu kira-kira konsep apa ya yang dipakai? Oh itu kayak gambar segitiga tuh, pilar sama tali, terus ujung, oh berarti ini pakai teorema Pitagoras. Nah, yang dilihat sekarang segitiga ABC. Jadi di sini kan ada segitiga ABC, segitiga yang kecil, dan segitiga yang besar adalah segitiga ABD. Ya, ada dua segitiga. Sekarang lihat segitiga yang kecil, segitiga yang pertama. Lalu segitiga yang kedua tuh yang besar ya. Yang kedua tuh gabungannya. Nah, segitiga ABC. Nah, diketahui apa di sana? Ada dua buah sisi yang diketahui ya ukurannya. Yaitu CB panjangnya 6, BA panjangnya 8. Oke, kita udah tahu dua buah sisi. Sekarang bisa nggak cari panjang AC? Ya bisa ya, pakai apa? Teorema Pitagoras. Ya, lihat segitiga ABC. Bisa pakai teorema Pitagoras, ingat triple Pitagorasnya 6, 8. Nah, temannya lagi satu berarti apa? Kelompok bilangan 6, 8 berarti yang lagi satu ada yang ingat kalau ada yang ingat triple Pitagorasnya? 6, 8. Oke, Del. 6, 8 temannya lagi satu? Ayo, kalau lupa bisa pakai Pitagorasnya. Rumus Pitagorasnya AC kuadrat sisi miring pangkat 2 sama dengan sisi siku-siku ini dikuadratin lalu dijumlahin. CB kuadrat ditambah AB kuadrat. Atau kita mau cari AC-nya langsung, ini diakarin. Ya, jadi AC sama dengan akar dari CB itu 6 kuadrat. 6-nya dipangkatin 2. Ditambah 8 pangkat 2. AC sama dengan akar 36 tambah 64. AC sama dengan akar 100 sama dengan 10. Itu AC. Ya. Kemudian yang langkah kedua, Miss tulis di sini ya, bisa ya. Langkah kedua kita bisa cari panjang AD. Panjang AD. Caranya adalah melihat segitiga ABD. Oke, panjang sisi AB 8. Panjang sisi DB berapa? Nah, ini dijumlahkan, Nak. 9 tambah 6 sama dengan 15, ya kan? Nah, kalau alasnya 15, tingginya 8, sisi miringnya gimana? Ada ingat triple Pitagorasnya? Kalau enggak, pakai rumus Pitagoras, bisa. Ya, AB kuadrat atau alasnya dulu boleh. DB kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan akar DB itu 15
pangkat 2 ditambah AB-nya 8. Pangkatin 2. 15 pangkat 2 berapa? Ada yang ingat? 15 pangkat 2. Oh, nih Ridas baru bisa lihat. 6, 8, 10. Ya, 225 Ridas. Tuh. 225 ditambah 68. Sama dengan? Kok 68? 64. Oke. AD sama dengan akar dari 289 sama dengan 17 ya. Nah, dari situ sudah dapat tuh panjangnya AC dan AD. Sekarang baru kita jumlah. Ya, AC ditambah AD sama dengan 10 ditambah 17. Sama dengan 27. Ya, jadi totalnya 27 meter. Betul ya, 27 meter ya. Oke, itu dia langkah kerjanya. Kalau ketemu soal cerita kontekstual, kamu cermati soalnya, coba pahami kira-kira pakai konsep apa mengerjakannya. Terus gambarkan sesuai dengan konsepnya dan soal cerita. Lalu ditanyain apa? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan dicermati anak-anak. Apakah suara yang Mister dengar? Di sini juga hujan deras ya anak-anak di sekolah. Kalau bisa dengar tolong kasih jempol. Oke, thank you. Oke, baiklah. Ini ya. Silahkan dicatat atau di foto, di screenshot boleh. Nanti salah satu dari soal ini, apakah sejenis soal nomor 9 atau sejenis soal nomor 10 itu akan dikeluarkan di soal kuis atau ya. Jadi tolong dipahami, dicermati benar-benar. Iya, pakai headsetnya ya, Nak. Pakai headsetnya. Deras banget hujannya. Syukur kemarin cerah ya. Oke. Sudah bisa kita lanjutkan atau masih mau catat? Masih mencatat? Kalau masih mencatat tidak apa-apa, Miss kasih waktu. Wow, waktu kita udah mau habis, Nak. Bisa di screenshot ya. Ya, Miss harap bisa dimahami ya, Edo. Sama-sama Edo. Coba yang nomor 10 ya. Boleh Miss minta tadi yang udah baca Gaby ya. Sekarang Kristo coba Kris. Kristo yang nomor 10 baca Kris soalnya Kris. Halaman 27 ya Miss? Ya halaman 27. Nomor 10. Dua pesawat diamati dari permukaan tanah tampak seperti gambar berikut. Tentukan jarak antara kedua pesawat tersebut. Gunakan V2 sama dengan 1,41 dan V3 sama dengan 1,73. Iya. Nah, ada dua pesawat. Ini anggap aja pesawat ya, anak-anak. Anggap aja ini pesawat. Nah, itu pesawat yang pertama.
Ini landasannya 2 km dari titik melihat pesawat tersebut. Titik lihatnya. Nah, ini sudutnya adalah 45 derajat. Lalu pesawat kedua ada di atas pesawat pertama. Ya. Lalu titik lihatnya di sini adalah, nah itu sebenarnya, aduh, sebentar. Anggaplah ini itu ya. Nah, ini bertambah 15 derajat. Oke, Miss kasih nama dulu. Miss kasih nama pesawat yang pertama itu titiknya adalah A, lalu yang di bawah ini B, titik lihatnya C, lalu pesawat yang kedua itu D. Ya. Oke, Niel. Oke, yang ditanya adalah jarak kedua pesawat, berarti DA ya. Nah, ini diketahuinya, langsung kita gambarkan aja apa yang diketahui. Yaitu jarak. Jadi pesawat pertama itu dinamai titik A, pesawat kedua itu titik D, lalu jarak dari titik A, dari pesawat ke tegak lurus ke landasan atau ke tanah itu adalah titik B. Lalu jarak titik lihat ke tanah itu 2 km. Nah, titik lihatnya di sini C ya. Itu 40 derajat, sudut ACB 45 derajat, lalu sudut DCA 15 derajat, berarti totalnya ini sudut C adalah 60 derajat ya. Berarti sudut DCB sama dengan 15 derajat ditambah 45 derajat sama dengan 60 derajat ya. Nah, sekarang ditanyanya apa tadi? Yang ditanya adalah jarak. Ditanya jarak kedua pesawat. Dalam hal ini kita simbolkan dengan DA. DA-nya sama dengan berapa? Oke, penyelesaiannya bagaimana? Untuk kasus soal nomor 10, apakah kita bisa pakai teorema Pitagoras atau triple Pitagorasnya? C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, bisa pakai itu? Bisa enggak? Apakah ada dua sisi yang diketahui? Di sini sisi CB 2 km, sisi AB enggak tahu. Sisi AC enggak tahu. Tapi di sini diketahui sudut ya. Sudut ACB 45 derajat. Berarti untuk penyelesaiannya langkah pertama kita bisa pakai perbandingan sisi dengan sudut tertentu kan gitu ya. Oke, pertama kita mau cari panjang AB dulu deh. Kita mau cari panjang AB. Kita lihat segitiga ACB. Nah, segitiga ACB itu kan segitiga dengan sudut, nah ini siku-siku di B ya anak-anak. Satu informasi lagi, ini siku-siku di B. Berarti sudutnya 45 derajat, 45 derajat, 90 derajat. Ya, perbandingannya berarti angka perbandingan sisinya 1:1 banding akar 2. Nah, ini kan dia segitiga siku-siku ya, siku-siku sama kaki ya. Jadi kalau CB 2 km berarti AB juga 2 km, ya kan? Gitu. Kalau penulisan analitiknya, matematisnya, berarti ini kan CB berbanding AB itu 1:1. Berbanding AC. Yang kita pakai ini. Sorry, Miss kebalik nulisnya. Benar ya. CB berbanding AB berbanding AC. Jadi kita pakai yang ini aja yang di depan. 2 yang di depan ini.
Yang diketahui kan CB, yang tidak diketahui AB. Berarti AB berbanding CB sama dengan 1:1. Artinya kalau kali silang kan sama ya, berarti ya ukurannya. Berarti AB itu sama dengan panjang CB sama dengan 2 km. Ya, jadi kita udah ketemu AB-nya 2 km. Lalu langkah kedua adalah kita cari panjang DB. Panjang DB. Caranya ya kita lihat segitiga DBC. Segitiga DBC. Itu kan sudutnya berarti kalau sudut B 90, sudut DCB, sudut C total ini adalah 60, berarti sudut D itu adalah 30 derajat. Nah, kita gunakan perbandingan sisi dengan sudutnya yang memiliki sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Perbandingannya apa? Kalau segitiga dengan sudut berikut ini, perbandingannya gimana? Angka perbandingannya ada yang ingat? Angka perbandingannya? Halo? 1/3 dan 2. Oke, good, Adel. 1/3 dan 2. Yang 30 itu 1, 60/3, 90-nya 2. Nah, apa artinya ini? Berarti yang sudut sisi yang di hadapan sudut 30 derajat adalah sisi CB. CB itu perbandingannya 1. Kemudian sisi yang di hadapan sudut 60 derajat adalah sisi DB. Berarti itu akar 3 nanti. Yang di depan 90 adalah DC. Nah, kita pakai yang ini. Karena yang ditanya kan selisih jarak antar dua pesawat ya. Berarti kan mengandung ruas garis DA. Kita carinya dengan cara nanti DB dikurangi AB. Berarti pakai yang CB banding DB-nya kita harus cari tahu dulu. Berarti yang ditanya DB panjangnya berapa, yang diketahui CB. Berarti DB per CB sama dengan akar 3/1. Boleh kali silang dulu atau isi angkanya dulu boleh. Berarti kan DB per 2 sama dengan akar 3/1. Ya. Baru kali silang. Jadinya DB kali 1 ya sama dengan DB. 2 kali akar 3 ya 2 akar 3. Nah 2 akar 3 itu sama dengan berapa? Nah di sini dikasih tahu ada hint-nya di sana. Gunakan akar 2 itu sama dengan 1,41 dan akar 3 sama dengan 1,73. Berarti kita kalikan aja di situ. 2 kali 1,73 adalah 3,46. Nah, itu panjang DB. Ya, kita udah dapat 3,46. Lalu langkah yang terakhir, langkah ketiga, kita cari selisihnya. Jaraknya, jarak AD itu sama dengan selisih. Ya, panjang AD adalah selisih. AD sama dengan, kok AD sih? Iya betul. DA boleh juga ya. DA sama dengan DB dikurangi AB. Sama dengan 3,46 dikurangi 2. 2 ini kan berarti 2,00 ya. Untuk memudahkan perhitungan. Itu sama dengan 1,46 km. Itulah jarak dua pesawat ya. Selisih untuk mencari jarak kedua pesawat. Oke, itu dia penyelesaiannya untuk nomor 10 halaman 27. Silahkan dicermati. Ada pertanyaan? Apakah terlalu cepat anak-anak Miss menjelasin? Mudah-mudahan bisa dipahami. Waktu kita sudah lewat, maaf ya lewat ya anak-anak.
Oh, yang soal mirip seperti ini, coba lihat ya. Yang kasusnya mirip. Halaman 21 nomor 2. Bisa juga yang nomor 3 atau nomor 4. Enggak sih, nomor 2 lah. Nomor 2 atau nomor 4, nomor 5. Halaman 21 nomor 2 dan 5, silakan coba. Ini mirip juga seperti yang soal barusan Miss bahas. Satu hal anak-anak, sebelum kalian istirahat boleh ya Miss minta waktunya 3 menit untuk menjelaskan tugas project. Jadi yang udah buka Moodle pasti udah lihat-lihat di sana ada apa aja. Salah satunya ada tugas project. Untuk PowerPoint-nya Miss sudah upload ya anak-anak di Google Drive karena nggak bisa upload di Moodle, size-nya terlalu besar. Jadi yang di Moodle itu Miss buat materi teorema Pitagorasnya adalah berupa link. Miss kasih link di sana, link downloadnya. Silahkan download PowerPoint-nya untuk memudahkan atau menambah bahan belajar kalian. Kemudian ada tugas project. Ya, tugas project matematika yang pertama itu adalah tentang tangram. Project tangram. Ya. Tangram itu adalah berasal dari Cina, permainan yang berasal dari Cina. Permainan matematika tentunya ya. Nah, tangram itu adalah teka-teki atau puzzle yang ditemukan pada dinasti Song. Dalam bahasa aslinya, tangram itu disebut dengan Kikyoban, yang artinya adalah 7 keping ajaib. Nah, 7 keping itu terdiri apa saja? Nah, tangram itu terdiri dari 7 keping bangun datar, yaitu 2 segitiga siku-siku sama kaki yang ukuran besar. Kalau gambar ini yang warna kuning dan biru. Lalu ada 2 segitiga siku-siku sama kaki yang kecil, yang pink dan kuning, warna pink dan merah. Kemudian 1 siku-siku sama kaki ukuran sedang, yang warna oranye. 1 bujur sangkar kecil, bujur sangkar itu persegi ya, yang warna hijau. Lalu 1 buah jajar genjang, warna ungu. Nah itu. Nah ukuran segitiga warna biru muda sama dengan ukuran segitiga warna kuning. Ukuran segitiga warna pink atau merah muda sama dengan ukuran segitiga warna merah. Nah, keping tersebut bangun datar pada tangram ini disebut tan karena bisa digabung menjadi disusun menjadi sebuah persegi, makanya ditambahin kata gram, jadinya tangram bacanya. Tangram. Dan tujuannya dari teka-teki ini adalah membuat bentuk tertentu ya harus menggunakan semua bangun datar yang ada pada tangram ini. Dan tidak boleh ditumpuk, tapi harus bersebelahan. Ya, jadi bisa buat berbagai macam bentuk, ya bisa buat bangun datar lainnya, bisa bentuk persegi, ratusan bentuk lain. Contohnya bentuk penari. Nah, jadi gini. Jadi dia harus sebelah-sebelahan gitu, bangun datar yang satu dan yang lain nggak boleh ditumpuk. Dan harus menggunakan ke-7 bangun datar tersebut. Bentuk lilin, bisa dibuat bentuk kucing, nah dan lain-lain. Nah, tugasmu adalah ada 3 soal di sini. Yang pertama, jika luas persegi warna hijau adalah 4 cm, jadi persegi yang warna hijau ini 4 cm, 4 cm kuadrat, tentukanlah ukuran luas segitiga yang warna merah dan segitiga yang warna biru muda. Lalu tentukan juga luas dari tangram secara keseluruhan, artinya persegi yang besar ini, berapa luasnya. Ya, setelah itu yang nomor 2, tentukan susunan tangram yang membentuk angsa dan kelinci pada gambar yang Miss tampilkan ini. Ya, caramu adalah di sini di kolom jawaban kamu salin gambarnya, gambar angsanya, lalu kamu beri warna sesuai dengan warna tangram pada gambar 1. Jadi ini paruh angsanya warna apa, kemudian lehernya ini warna apa, sesuaikan dengan bentuk dan warna pada tangram. Ya, kamu salin, jadi kamu boleh print, lalu kamu gambar, warnain, pakai pensil warna boleh, spidol boleh, krayon boleh, ataupun kalau kamu nggak punya alat warna, ya kamu salin ulang gambarnya, terus yang segitiga di paruhnya ini kamu kasih tulisan, warna apa dia, misalnya warna hijau, berarti kasih tulisan di dalam segitiga itu hijau, lalu yang jajar genjang warna apa, dan seterusnya ya. Silahkan bentuk-bentuk apa aja ini kan warna hitam semua nih. Kamu yang tentu teliti, kamu analisis ini warna, ini bentuk segitiga apa, yang mana segitiga, yang mana persegi, terus warnainnya sesuai dengan warna tangram ini ya.
Kemudian yang nomor 3, buatlah dan gambarkan 3 bentuk benda atau objek lain dari atau menggunakan Tangram ini. Ya, silahkan kamu buat 3 kreasi lainnya selain yang sudah ditampilkan. Oke, itu dia tugas proyeknya. Dan untuk tugas proyek kali ini, Miss akan pilih 1 terbaik yang ngumpul paling tepat waktu, terus juga hasilnya maksimal, pekerjaannya maksimal, jawabannya tepat, kreasinya yang sangat kreatif, terus yang paling-paling dah 1 terbaik. Itu Miss akan kasih hadiah. Ya, jadi proyek Tangram ini dalam rangka menyambut Imlek. Ya, nanti tanggal 12 Februari. 14 Februari kah apa 12 Februari? Imleknya. Meskipun masih jauh, tapi ini tugas proyeknya bisa kamu kerjakan, gunakan waktumu. Itu paling lambat dikumpul adalah tanggal 1 Februari diupload di Moodle. Oke, itu aja anak-anak. Maaf menyita waktunya banyak. Kalau ada pertanyaan lain silahkan ditanyakan hari Rabu atau Kamis. 1 hal lagi, hari Rabu kalian Miss kasih PS. Hari ini Miss tidak kasih PR, Miss cancel PR-mu, Miss ganti dengan pekerjaan sekolah hari Rabu. Itu boleh buka buku, boleh tanya Miss bimbing. Nah, tapi kalau hari Kamis itu kuisnya tidak boleh buka buku, tidak boleh tanya, tidak boleh tidak Miss kasih bimbingan. Artinya tidak kasih ini ya. Iya, nanti bahasa Balinya Miss info ke Miss Cahaya biar agak bahasa Bali. Iya. Biar agak telat 5 menit ya, atau 10 menit ya jadinya ya. Oke, thank you ya. Nanti istirahatnya nanti Miss infoin Miss Cahaya supaya ditambahin waktu. Thank you ya anak-anak sudah mendengarkan. Kita akhiri. Kita berdoa, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas pelajaran hari ini. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa memberikan semangat, juga hikmat, kecerdasan pada anak-anak untuk boleh semangat belajar, berlatih, dan mencoba sehingga boleh lebih paham lagi tentang materi teorema Pitagoras ini Tuhan. Terima kasih Bapak, anak-anak mohon istirahat, berkati dan sertai kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini ya. God bless you. Sampai jumpa besok. Baik anak-anak, selamat pagi. Jadi dengan kelas 8C kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Bali. Baik, selamat pagi. Om Swastiastu. Alit-alit sinamian, untuk pelajaran Bahasa Bali kita mulainya agak telat ya, karena tadi ada tambahan istirahat sedikit dari pelajaran matematika. Baik, sebelum Miss mulai untuk pelajaran Bahasa Bali hari ini, jadi kita say hello dulu ya. Nanti Miss panggil namanya anak-anak, silahkan beri tanda hadir, ya, beri tanda hadir, atau boleh langsung diaktifkan mikrofonnya. Ya, Miss mulai dari yang pertama, Edelyn Gianella Lukito. Hadir, Miss. Oke. Alexis Sarah. Hadir, Miss. Ya, Alicia Maharani. Hadir, Miss. Ya, Angela Josephine. Hadir, Miss. Ya, Arian C. Elda. Hadir, Miss. Ya, Aurelia Samantha. Hadir, Miss. Betania Putri. Hadir, Miss. Christopher Perez. Hadir, Miss. Darren Gareth Suryadi. Darren, halo. Hadir, Miss. Ya. Emmanuel Jason. Hadir, Miss. Gabriela Maria. Hadir, Miss. Gede Edo. Gede Edo, halo. Hadir, Miss. Ya. Gede Edo. Graciela Ivori. Hadir, Miss. Ya, Imade Martial. Ridas. Ridas, halo. Tidak ada tanggapan ya, Ridas. Jeremy Joseph. Hadir, Miss.
Kade Alfi. Hadir, Miss. Ya, Kennedy Leonardo. Kennedy tidak ada. Ken, Sean. Hadir, Miss. Ya, Seaniel, Obed Ricardo. Hadir, Miss. Sevilla. Hadir, Miss. Stephen Chu. Stephen, halo. Tidak ada. Trisi. Hadir, Miss. Wulan Febrianti. Hadir, Miss. Ya, baik, terima kasih. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita masih membahas di bab yang ke-6 ya. Di bab yang ke-6 itu tentang aksara miwah wacaan aksara Bali. Puisi miwah wacaan aksara Bali. Nah, untuk materinya itu sekarang kita akan membahas tentang lengkara. Jadi materi yang akan kita bahas itu adalah tentang kalimat. Nggih, indayang alet-alet sinamian ring jero soang-soang, buka buku paket, rereh ring halaman 6 dasesye. Jadi silakan anak-anak di rumah masing-masing diambil buku paketnya, kemudian dicari dibuka halaman 69. Halaman 69 ya. Nggih, sana mangkin alit-alitnya melajah indik wangun lengkara basa Bali ya. Jadi bentuk-bentuk kalimat dalam bahasa Bali. Ya. Ring basa Bali lengkara punika kekepah dados 3. Ya. Jadi kalimat di dalam bahasa Bali secara umum itu dibagi menjadi 3 bagian besar. Ya, saneka pertama nika kejentos lengkara lumaksana miwah lengkara linaksana. Ya, dalam bahasa Indonesia itu adalah kalimat aktif dan kalimat pasif. Lumaksana aktif, linaksana pasif. Kemudian ada disebut dengan lengkara tunggil miwah lengkara tegep. Jadi kalimat tunggil atau tunggal dan kalimat tegep utawi majemuk. Sapunika wenten malih lengkara wirasa utawi mapi teges. Ya, jadi lengkara wirasa utawi mapi teges niki kakepah dados 3. Ada lengkara pidarta, kalimat berita, lengkara pitaken, kalimat tanya, dan lengkara pituduh. Ya. Lantur. Ya. Lengkara lumaksana. Ya, lengkara lumaksana inggih punika lengkara basa Bali sane jejerne ngelaksanayang pekarian. Jadi kalimat dalam bahasa Bali yang subjeknya aktif melakukan pekerjaan. Jadi jejerne itu subjek, ngelaksanayang melakukan pekerjaan. Contoh, ibi tiang awai ngateh tamiu melila cita. Kemarin saya mengantar tamu bertamasya seharian. Ya, jadi Riki subjeknya tiang niki aktif melakukan pekerjaan. Pekerjaan apa yang dilakukan? Yaitu mengantar tamu. Ya. Oke, lanjut. Lanjut ya. Lanjut ring lengkara linaksana. Lengkara linaksana punika inggih punika lengkara basa Bali sane jejerne kekeniang pekarian. Kalimat dalam bahasa Bali yang subjeknya dikenai pekerjaan. Jadi di dalam kalimat tersebut seolah-olah subjeknya itu diam, tidak melakukan pekerjaan. Yang melakukan pekerjaan itu adalah si objeknya.
Ya, jadi contoh kalimatnya, ibi tamyune ateh tiang malile cite awai. Kemarin tamunya saya antarkan bertamasya seharian. Tamunya ini subjek, seolah-olah dia diam. Yang bergerak aktif itu adalah objeknya, saya antarkan. Ya, berbeda dengan kalimat satu tadi, saya mengantar tamu bertamasya seharian. Saya subjeknya yang aktif. Gitu, ya. Oke, mangkin indayang. Mangkin indayang cinga contoh reng buku paket halaman 69. Nggih, lengkara lumaksana miwah lengkara linaksana. Nika wenten kalimat A, B, C, D, E. Nggih, indayang mangkin tanya jawab. Nggih, indayang resepang kalimat yang A. A bagian 1. Ibi tiang awai ngateh tamiu malile cite. Termasuk kalimat napi. Lumak napi linak sana. Coba dijawab. Coba dijawab. Arian C, coba dijawab. Ibi tiang awai ngatah tamiu malila cite. Kemarin saya seharian mengantar tamu bertamasya. Termasuk kalimat apa? Lumak apa linaksana? Kalimat aktif atau kalimat pasif? Arian C. Ya, ada yang menjawab lumak. Ya, yang nomor 1, yang A nomor 1 itu lumaksana. Kalau yang nomor 2, ibi tamyune atah tiang malila cita awai. Termasuk kalimat apa itu? Linaksana. Ya, bagus. Martial ya, Ridas. Oke, yang B sekarang coba. Pan Susilo menek punya nangke. Bapak Susilo menaiki pohon nangka. Edelin, termasuk kalimat aktif atau pasif? Lumaksana atau linaksana? Edelin? Ya, lumaksana. Oke. Kemudian yang nomor 2, punya nangkene peneke ban pansusila. Alexis, coba. Pohon nangkanya dinaiki oleh Bapak Susilo. Alexis, coba dijawab. Lumaksana atau linaksana? Aktif atau pasif? Alexis. Punya nangkene peneke ban pansusila. Pohon nangkanya dinaiki oleh Bapak Susilo. Jadi di situ seolah-olah diem, tidak bergerak subjeknya. Jadi itu merupakan kalimat apa? Ada yang bantu? Ya, kalimat linaksana, pasif. Ya, baik, betul Alexis. Oke, sekarang silakan anak-anak tandai di buku masing-masing. Ya, kita bahas. Yang C ya. Iwayan Gobiah ngarang novel Nemu Karma. Iwayan Gobiah mengarang novel Nemu Karma. Kalimat lumaksana. Kalimat aktif. Ditandai di situ. Novel Nemu Karma kekarang ban Iwayan Gobiah. Novel Nemu Karma dikarang oleh Wayan Gobiah. Kalimat linaksana. Pasif. Lanjut. Yang D nomor 1. D nomor 1. Jero mangku gede nedunang ide betare.
Jero mangku gede menurunkan ide betara. Kalimat aktif lumaksana. Nomor 2. Ide betara kata dunang antuk jero mangku gede. Ide betara diturunkan oleh jero mangku gede. Kalimat pasif linaksana. Ya, tandai pakai pensil di buku paket masing-masing ya, Nak ya. Lanjut yang E. E nomor 1. Jero bendese kangin ngwacen rerepin ide aji. Jero bendese kangin membaca lontar ide aji. Kalimat aktif lumaksana. Nomor 2. Rerepin ide ajine kawacen oleh dane jero mangku. Lontar ide aji dibaca oleh jero mangku. Kalimat pasif. Linaksana. Sudah sampai di situ? Sudah ditandai? Kalau sudah tolong kasih tanda. Biar bisa Miss lanjut ke materi berikutnya. Yang lain? Oke. Nggih, lantur nggih. Selanturipun inggih punika lengkara tunggil atau kalimat tunggal. Lengkara tunggil inggih punika lengkara basa Bali sane jejerne wantah asiki. Kalimat dalam bahasa Bali yang subjeknya hanya satu. Contoh, imeme semengan pesan sube kepeken. Pagi-pagi sekali ibu sudah pergi ke pasar. Jadi subjeknya jejernya hanya satu. Subjeknya yaitu ibu. Atau dalam kalimat bahasa Balinya imeme. Satu saja. Kalimat tunggil. Oke, lantur lengkara tegap dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah kalimat majemuk. Napi punika lengkara tegap. Lengkara tegap inggih punika lengkara basa Bali sane jejerne lintangan ring asiki. Kalimat dalam bahasa Bali yang subjeknya lebih dari satu. Contoh, imeme nyakan di pawon, ibape subeluas kecari. Ibu memasak di dapur, ayah sudah pergi ke sawah. Subjeknya ada dua, yaitu ibu dan ayah. Oke, dalam kalimat bahasa Bali ne, imeme teken ibape itu subjek jejer. Lantur mangkin indayang tanya jawab. Rereh buku paket halaman 70. Halaman pitung dase. Halaman pitung dase, bagian yang paling atas. Bagian yang atas nggih, yang di bold, lengkara tunggil. Nomor A. Imeme semengan pesan sube kepeken. Pagi-pagi sekali ibu sudah pergi ke pasar. Ring kalimat nika jejerne subjeknya inggih punika imeme. Satu saja. Kalimat B. Indayang. Wulan Febrianti. Belen tiange sube megae di Bank BRI. Kakak saya sudah bekerja di Bank BRI. Jejernya nih, subjeknya yang mana Wulan? Subjeknya yang mana Wulan? Kalimat yang 1B.
Belen tiange sube megae di Bank BRI. Kakak saya sudah bekerja di Bank BRI. Wulan, bisa didengar? Subjeknya yang mana? Yang lain ada yang bisa bantu? Ya, Angela. Belen tiange. Ya, ya. Adeline juga sudah jawab. Ya, belen tiange, kakak saya. Itu subjeknya. Nggih, patut. Betul ya. Coba sekarang kalimat yang C. Ida dong sube mati duang tiban i malu. Nenek saya sudah meninggal 2 tahun lalu. Siapa yang bisa? Subjeknya yang mana? Siapa yang bisa? Ya, Ida dong. Ya, subjeknya itu Ida dong, nenek saya. Baik, silakan tandai lagi ya. Diisi orat-oret sedikit di buku paket masing-masing. Yang D. Nyen cerik-cerike dini meledda di bintang kelas. Siapakah anak-anak di sini yang mau menjadi juara kelas? Subjeknya anak-anak. Nyen cerik-cerike itu subjeknya, satu saja. Kalimat yang E. Murid-murid sube mekejang bisa main komputer. Anak-anak sudah semua bisa bermain komputer. Subjeknya anak-anak. Murid-murid subjeknya. Dah, lanjut sekarang ke kalimat lengkara tegep. Kalimat majemuknya ya. Imeme nyakan di paon. Ibape sube luas kecari. Subjeknya ne imeme miwah ibape. Mungkin lengkara B. Embok ne sube mepamit. Lohrai enu di pura. Kakaknya sudah pergi. Lohrai masih di pura. Nggih. Sira sane uning. Subjeknya ne sanencen. Siapa yang tahu subjek kalimat B itu yang mana saja? Indayang, Dartayang, silakan yang mau menjawab. Ya, Kennedy, embokne dan lohrai. Ya, betul ya. Jadi silakan ditandai subjeknya embokne dan lohrai. Lantur, ibu guru sudah ngajain di kelas, putura ke enu di kantin. Ibu guru sudah mengajar di kelas, putura ke masih di kantin. Subjeknya yang mana? Silakan, siapa yang bisa jawab? Oke, Adeline. Ya, subjeknya nih ke ibu guru miwah putura ke. Oke, yang D sekarang. Yen meled dadi nak duek, cening patut rajin melacah. Jika ingin menjadi anak pinter, kamu cening anak-anak harus rajin belajar. Yo, yang mana subjeknya? Yang D. Ya, Edo Juan ibu guru lan puturake. Nggih. Yang D, siapa yang bisa? Cening? Iya. Anak duag miwah cening. Ya, Adeline Ridas, oke, terima kasih. Nggih, kalimat lengkara sane kaping untat. Kalimat yang terakhir, ia tusing masuk sawireh ia gelem keras. Dia tidak sekolah karena dia sakit keras. Niki, halo Niki. Subjeknya nih. Ya, subjeknya iya. 2 ianya ya. Iya yang pertama dan iya yang kedua. Oke, baik. Terima kasih atas responnya yang sudah merespon lewat chat ya. Yang lain tolong aktif ya. Jadi biar bisa nanti Miss tandai siapa saja yang aktif. Nanti ada poin tambahannya. Nggih, lantur nggih.
Lantur ring lengkara pidarta. Dalam bahasa Indonesia itu sering disebut dengan istilah kalimat berita. Ya, lengkara pidarta inggih punika lengkara basa Bali sane mawi guna nyari tayang paindikan. Jadi kalimat dalam bahasa Bali yang berfungsi untuk menyatakan suatu keadaan. Biasanya kalimat berita ini diakhiri dengan menggunakan tanda titik. Contohnya, Ibi sanje tiang ajak ke swalayan ban imeme. Kemarin sore saya diajak ibu ke swalayan. Jadi kalimat tersebut merupakan contoh kalimat berita. Menceritakan suatu keadaan. Keadaan apa? Keadaan bahwa si saya sedang diajak ke swalayan oleh ibunya. Ya. Lantureng lengkara pitaken utawi kalimat tanya. Inggih punika lengkara basa Bali sane mawi guna nakenang paindikan. Kalimat dalam bahasa Bali yang berfungsi untuk menanyakan suatu keadaan. Dije loh rai masuk jani, di mana loh rai sekolah sekarang? Biasanya dalam kalimat tanya ini selalu diakhiri tanda tanya dan ada kata tanya. Di mana, siapa, mengapa, bagaimana, apa, kapan, itu. Oke, lantur. Sane kaping 4 lengkara pituduh. Atau kalimat suruh, kalimat seruan. Inggih punika lengkara basa Bali sane mawi guna mituduhin anake tiosan. Kalimat dalam bahasa Bali yang berfungsi untuk menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Di contohnya nih, loh jemakang jeb meme yeh. Loh tolong ambilkan ibu air. Itu contohnya. Paham ya sampai di situ? Biasanya diakhiri tanda seru. Ada tanda serunya. Indayang mangkin tanya jawab nggih. Ring buku paket ring halaman pitung dase, halaman 70. Indayang cinga contohnya nih masing-masing. Bagian paling bawah ya. Nomor A. Ibisanya tiang ajak ke swalayan ban imeme. Kemarin malam saya diajak ke swalayan oleh ibu. B. Jani aden tiange sudah naik ke kelas 6 SD. Sekarang adik saya sudah naik ke kelas 6 SD. Yang C. Loh rai mula murid jemet tur duweg. Loh rai memang murid pintar dan tekun. Di sini yang perlu Miss jelaskan lagi. Lengkara lumaksana, linaksana, tunggil, utawi tegep itu bisa juga berupa kalimat berita utawi lengkara pidarte. Lanjut. Ring lengkara pitaken. Contoh A, dije loh rai masuk. Di mana loh rai sekolah sekarang? B, nyen ajak ke peken imeme. Siapa diajak ke pasar oleh ibu? C, ranking kuda man Gus. Peringkat berapa dapat Gus? Lanjut, ring lengkara pituduh. Lengkara sane metuduhin anak tiosan. Contoh, yen meleda di anak duag, jemetang anaknya melajah. Jika ingin menjadi anak pintar, harus rajin belajar. B, ada milu luas nah, bapak singlah pipis. Jangan ikut pergi ya, bapak tidak mempunyai uang. Dan contohnya nih. Sampun
Lanjut. Nggih. Materinya sampun puput, sampun wusan, sane mangkin, nyiring nyawis pitaken. Nggih. Jadi untuk sekarang silakan anak-anak menjawab pertanyaan. Nggih. Untuk pertanyaan ini adalah anak-anak menjodohkan. Indayang sorohin krunering sor. Silakan tentukan jenis kalimat di bawah ini. Di sini Miss menyediakan 10 jenis kalimat. Silakan anak-anak tentukan termasuk kalimat lumaksana, linaksana, tunggil, tegep, pidarte, pituduh utawi pitaken. Contohnya niki, contohnya niki ibi tiang awai ngateh tamiu malila cita. Termasuk kalimat lumaksana. Ditulis A. Mengapa ditulis A? Di sini sudah ada keterangannya. A itu untuk lengkara lumaksana, kalau B lengkara linaksana, C lengkara tunggil. Miwah selanturipun. Niki keterangannya nih. Silakan diisi. Nah, untuk pengerjaan tugas ini sudah Miss upload di Moodle. Silakan anak-anak langsung buka Moodle, langsung bekerja di Moodle. Waktu penyelesaiannya sampai pukul 11.35. Miss kasih waktu. Untuk materi juga sudah Miss upload di Moodle. Silakan dibuka yang bab Wacaan Mewah Aksara Bali punika. Di sana ada materi 2 dan tugas 2. Langsung dikerjakan di Moodle. Jika ada yang kurang jelas, pertanyaan yang perlu ditanyakan, diskusikan di forum chat. Paham ya? Silakan mulai bekerja dari sekarang. Baik anak-anak, karena waktu kita sudah habis, jadi silakan anak-anak melanjutkan pengerjaannya di rumah masing-masing. Kemudian jangan lupa di-upload langsung di Moodle. Ya, jadi untuk waktunya itu sudah Miss setting hanya bisa mengupload sampai nanti malam jam 23.59. Ya, jangan sampai kelupaan. Silakan langsung dikerjakan setelah ini langsung di-upload. Bagi yang sudah selesai, Miss ucapkan terima kasih. Ya. Jadi nanti akan Miss cek, akan Miss rekap nanti ya. Jadi Miss tahu siapa-siapa saja yang belum, yang sudah itu. Ya, tolong yang belum selesai sekali lagi nanti dilanjutkan pengerjaannya ya. Jangan lupa diupload langsung di Moodle. Waktu penguploadannya sampai nanti malam jam 23.59. Baik, ada pertanyaan sebelum Miss akhiri? Jika tidak, Miss akhiri. Sampai berjumpa minggu depan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sampai berjumpa nanti di sekolah. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang ya. Selamat siang ya. Udah siang nih. Udah mau jam 12. Oke, bisa minta tolong responnya terlebih dahulu. Apakah kalian masih ada di depan kamera? Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, sudah banyak yang mulai merespon ya. Terima kasih. Ya, kurang aku. Tapi masih belum jam 12 nih, belum hitungan siang berarti nih. Ya, shalom Edo, terima kasih. Ya, kita mulai aja langsung ya pelajarannya. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Mister bisa minta tolong Aurel untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mulai pelajaran, berkati kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Aurel. Oke, jadi kita berarti sekarang kita masuk ke organ-organ dalam sistem pencernaan ya. Organ dalam sistem pencernaan. Nah, nanti setelah saya menyampaikan materi gitu ya, kita akan bagi kelompok. Langsung kelompoknya kan sudah nih, kemarin dikirimin sama Jeremy ya, terima kasih. Nanti saya akan bagikan room sesuai dengan kelompoknya. Nah, yang akan kalian lakukan dalam kelompoknya ini nantinya adalah hanya menentukan jenis penyakit yang akan kalian bawakan selama presentasi.
Jadi presentasi menggunakan PPT, ya. Kalian nanti tinggal satu orang yang share screen, jadi sisanya membacakan, gitu ya. Jadi kayak ada satu yang moderator, satu yang sisanya mempresentasikan. Jadi semuanya tetap ikut berbicara ya, biar saya juga bisa ngasih nilainya juga enak, gitu ya. Oke, mana nih share screen-nya nih? Kurang minum kayaknya saya nih. Ya. Seperti biasa, kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan kalian unmute atau kalian mau masukkan ke dalam kolom chat juga boleh ya. Nah, yang akan kita bahas dalam organ-organ sistem pencernaan ini lebih ke, maksudnya kita akan bahasnya secara umum begitu ya. Jadi kalau secara umum dia dibagi menjadi beberapa bagian. Kalau yang jadi saluran pencernaan itu ada dua, ada yang dilalui makanan, ya, organ pencernaan itu ada yang dilalui oleh makanan sama yang tidak dilalui oleh makanan. Yang dilalui oleh makanan itu kita akan bahas dari mulut, kemudian ada esofagus atau kerongkongan, kemudian lambung, lalu ke usus halus, usus besar. Mungkin nanti kalau misalkan cukup ya materinya, kita akan masuk di anus. Saya akan jelaskan juga. Kemudian sama organ pencernaan yang tidak dilalui oleh makanan. Maksudnya gini, dia membantu mengeluarkan zat-zat yang dibutuhkan dalam menghancurkan makanan gitu. Jadi istilahnya cuma mengirim zat-zat aja ke organ ke organ yang dilalui oleh makanan gitu. Jadi di sini ada hati, ada empedu sama pankreas ya. Hati sama empedu dia jadi satu, mungkin dalam satu bahasan akan saya bahas. Oke. Nah, pernah nggak sih kira-kira gitu ya, kalian disuruh sama orang tua begitu, pas lagi makan gitu ya, jangan terlalu cepat makannya kayak gitu, jangan buru-buru makannya, santai aja santai gitu, atau mungkin jangan langsung ditelan kalau habis makan gitu, pernah kan? Pasti pernah kan? Nah, apa kira-kira tujuan dari orang tua kalian berkata demikian? Apa kira-kira tujuannya gitu? Kok ngapain sih Bu saya kalau saya lagi makan nggak boleh cepat-cepat? Ngapain sih kalau misalkan saya lagi makan saya nggak boleh langsung diketelan begitu? Ya baru satu yang jawab nih. Yang lain coba. Makin banyak informasi yang masuk. Oke, nambah lagi 2. Terima kasih. Oke, 3 orang ya. Ya, jadi gitu ya. Kalau misalkan kita makan cepat-cepat langsung dikunyah gitu ya, itu akan menyebabkan kita tersedak atau keselak istilahnya ya. Itu sih yang terjadi pasti kan. Pasti beberapa di antara kalian pernah mengalami hal seperti ini gitu ya. Nah, ini erat hubungannya dengan pencernaan makanan. Nah, kita ketahui dulu proses pencernaan makanan atau peleburan penghancuran makanan, mengubahnya jadi energi gitu ya. Ada 2 proses yang dilakukan di dalam organnya, tapi tidak di setiap organnya ya. Hanya di beberapa organ saja. Itu yang pertama, ada pencernaan secara mekanik atau menggunakan gerakan ya, memanfaatkan gerak dari organ tersebut gitu. Kalau pencernaan dalam sistem pencernaan secara mekanik, prosesnya ini terjadinya di mulut sama di lambung. Meskipun di kerongkongan juga ada gerakan mekanik tapi tidak melakukan pencernaan. Gerakan mekanik itu artinya ini gerakan yang yang melibatkan fisik begitu loh. Ya,
gerak peristaltik. Ya, ini ada yang nanya, Mister, gerak peristaltik gitu ya. Gerak peristaltik itu adalah salah satu dari gerakan mekanik yang dilakukan. Tuh. Karena kalau di mulut tidak gerak peristaltik namanya, tapi mengunyah. Nah, gitu. Mengunyah itu terjadi di dalam mulut secara mekanik. Kemudian yang terjadi di kerongkongan atau di lambung itu gerak peristaltik namanya. Gitu. Nah, berikutnya ada pencernaan yang dilakukan secara kimia, di mana beberapa organ dalam tubuh kita yang terlibat dalam sistem pencernaan itu mengeluarkan enzim. Ya, enzim. Enzim ini nggak kelihatan wujudnya gitu ya seperti apa begitu, tapi dia bisa dibawa di dalam jaringan tubuh, terbawa oleh jaringan tubuh dan juga dihasilkan oleh organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan gitu. Jadi pencernaan kimia inilah yang menyebabkan segala yang kita makan itu bisa diserap ke dalam tubuh gitu ya. Bisa diserap ke dalam tubuh secara maksimal dan itu bisa dimanfaatkan lagi menjadi energi yang kita gunakan dalam kita beraktivitas. Tuh, jadi kalau misalkan tubuh kita ini nggak ada enzim begitu ya mungkin penyerapannya terjadi gitu loh. Penyerapan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ya tetap terjadi. Hanya saja tidak maksimal. Itu hanya saja tidak maksimal. Jadi mungkin kita habis makan tapi tetap capek kayak gitu ya. Atau mungkin kayaknya kita makan tapi kayaknya kok nggak seger gitu loh rasanya habis kita makan gitu ya. Nah, itu kalau misalkan tubuh kita dalam sistem pencernaan itu nggak ada enzimnya. Ya, mungkin jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke proses? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, organ pertama dalam sistem pencernaan yang dilalui oleh makanan itu adalah mulut. Ya kan? Kalau kita makan udah pasti masuk mulut. Ada kira-kira yang makan masuk hidung atau telinga? Nggak ada kan? Pasti semuanya masuk lewat mulut gitu ya. Meskipun ya hidung sama telinga sama mulut itu salurannya bisa nyambung gitu ya. Salurannya ada sambungannya begitu, tapi bukan berarti kita makan juga nggak lewat mulut gitu ya. Nah, setelah makanan itu masuk ke dalam mulut gitu kan, otomatis gigi kita pasti akan mengunyah makanan. Ya benar ya. Otak pasti akan langsung memerintahkan kita buat ngunyah makanan. Sehingga jadi lebih halus lagi. Benar ya? Meskipun kita makan bubur juga kadang pasti dikunyah dikit ya. Makan bubur, kunyah dikit, telan. Gitu kan. Ya karena sistem otak kita yang memerintahkan seperti itu. Nah jadi, ya kadang-kadang lidahnya yang tergigit, benar. Karena kita terbiasa untuk mengunyah, begitu ya. Betul sekali digilang. Nah, secara mekanik, gitu ya, atau secara menggunakan gerak gitu ya, gigi akan memotong makanan menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, setelah halus begitu ya makanan yang kira-kira kita kunyah gitu kira-kira juga sudah halus, nantinya air liur yang ada di sini di kelenjar air liur itu akan mencampuri gitu ya, bercampur dengan makanan. Nah, di dalam air liur tersebut mengandung enzim petialin namanya, atau amilase juga boleh. Enzim petialin yang nantinya akan mengubah amilum dalam makanan menjadi glukosa. Nah, kalau kalian nanya amilum sama glukosa bedanya apa?
Beda di struktur kimianya, di mana amilum itu kompleks, sedangkan glukosa itu lebih sederhana. Ya. Kalau mau tahu nama kimianya kayak apa, nanti kalian SMA pilih kelas IPA, belajar kimia. Di situ nanti akan dijelaskan lebih rinci apa perbedaan antara amilum sama glukosa. Nah, kalau kalian lihat di gambar, ini masih belum ada yang nanya-nanya ya. Kalau kalian lihat di gambar, di sini kan ada yang namanya teeth ya, teeth udah tahu lah ya, gigi lah ya. Terus ada yang namanya sublingual sama submandibular gland. Ya, kedua ini adalah kelenjar air liur, di mana yang sublingual ini letaknya ada di bawah lidah. Kemudian submandibular itu ada di belakang lidah. Tuh, oke. Berikutnya ada yang namanya parotid. Parotid gland itu adalah kelenjar parotis, di mana berfungsi sebagai imunitas tubuh kita, pertahanan pertama ketika kita akan memasuki ketika makanan masuk ke dalam tubuh kita. Gitu. Jadi kelenjar parotis ini dia akan menghasilkan imun ya, menghasilkan imun yang nantinya akan membunuh senyawa mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh kita. Makanya kalau misalkan parotid ini kerjanya lembur gitu ya, kerjanya lembur, dia akan membengkak di sini. Gitu, membengkak. Jadinya apa? Ya, jadinya amandel. Gitu. Amandel, tahu kan amandel ya? Nah, amandel itu terjadi karena kelenjar parotis itu sudah bekerja dengan keras sehingga menyebabkan radang di situ. Gitu. Ini ada pertanyaan, Mister, kalau infus itu seperti apa? Infus maksudnya infus di rumah sakit begitu ya? Infus di rumah sakit, kalau infus di rumah sakit itu dia langsung masuk ke dalam darah. Jadi zat gulanya, glukosa Jadi kalau kalian lihat di infusnya gitu ya, di bagian infusnya itu sudah terkandung senyawa kimia. Di mana kalau kalian cari tahu senyawa kimianya itu kan ada macam-macam ya, entah itu gula gitu kan, entah dia itu glukosa atau protein kayak gitu ya. Seperti biasanya sih kalau di infus itu glukosa biasanya loh ya. Karena kalau kayak seperti yang sepengetahuan Mister gitu ya, Mister nungguin orang tua sama saudara-saudara yang diinfus gitu kan, mereka kan pasti kekurangan energi kan, karena mereka sakit sehingga organ dalamnya kerjanya tidak maksimal. Nah, di infusnya langsung, jadi dia menggunakan glukosa. Glukosa ini kan senyawa karbohidrat yang sederhana gitu. Jadi istilahnya dia sudah makan gitu. Kalau yang di hidung untuk oksigen, iya. Kalau yang di hidung dia oksigen gas langsung. Makanya kan ada tabung besar biasanya di sebelah. Gitu. Kalau yang oksigen. Kalau yang infus gitu ya, coba kalian lihat coba kalian perhatiin gitu ya, mungkin ada yang orang tuanya dokter atau orang tuanya kerja rumah sakit atau kerja di bagian obat-obatan seperti itu ya. Kalian lihat komposisi dari infusnya, pasti tidak jauh-jauh dari glukosa. Gitu. Kalau nggak glukosa, berarti dia kekurangan mineral apa gitu. Mineral biasanya sih isinya itu. Tapi memang paling umum yang isi dari infus itu adalah glukosa. Karena kan perlu energi juga setiap orang sakit ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, kalau misalkan amandel. Nah, amandel itu apa kira-kira?
Amandel. Ya, masih bingung atau mungkin mau kita lanjutkan aja? Ini karena udah siang kali ya. Oke, saya lanjutkan aja. Nah, berikutnya setelah kita makan gitu kan, kita udah ngunyah gitu ya. Udah kunyah, sudah dirasa hancur begitu kan, makanannya udah dirasa halus, kita akan telan. Nah, setelah kita telan makanannya, makanan yang kita telan itu nanti akan masuk ke tenggorokan, kemudian diteruskan ke kerongkongan. Tapi sebelum itu, ya, ntar saya mau kasih tanda dulu. Nah, sebelum masuk di kerongkongan, ada gerbang istilahnya ya. Ada gerbang yang nantinya itu akan menentukan jalan. Udah tahu gerbang ya. Jadi kayak pernah kalian lihat persimpangan kereta api itu kan kayak kalau misalkan dari jalannya satu bercabang jadi dua kayak gitu ya. Itu kan kayak ada pengarahnya gitu kan. Yang ke kanan atau ke kiri kayak gitu ya. Nah, di sini di tubuh kita ini juga ada begitu yang mencegah makanan sehingga tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Di sini ada, mana dia? Mana nih gini pulpennya nih? Oh, ini dia. Nah, di sini ini ada satu organ gitu ya. Mohon maaf nih kalau gambar saya enggak bagus karena saya tidak terbiasa menggunakan ini. Nah, di sini ada satu organ yang namanya epiglottis. Nih, ada epiglottis. Di mana epiglottis ini ya yang akan menentukan kalau ini yang datang makanan nih, gitu kan. Ini yang datang makanan. Oke dah, masukkan ke kerongkongan. Set. Habis itu kalau misalkan kita bernapas gitu ya, kita narik napas gitu. Oh, ini yang datang udara nih. Arahin dia ke laring gitu kan. Dia akan menutup saluran ke kerongkongan, mengarahkan udara ke laring. Nah, kalau misalkan kasusnya tersedak, ya, kalau misalkan kasusnya tersedak, jadi kalau misalkan kasusnya tersedak, ada beberapa makanan yang masuk ke dalam laring, tapi masih nyangkut di bagian epiglottisnya, gitu. Nggak terlalu masuk dia. Kalau terlalu masuk, sesek. Meninggoy. Ya. Nah, biasanya kalau kita keselak. Nah, makanan tuh biasanya, kok gini dia? Annotation-nya belum saya kasih. Oke. Nah, biasanya kalau kita keselak gitu ya. Nah, makanan tuh akan nyangkutnya di sini. Dulu. Makanannya nanti nyangkutnya tuh di sini dia. Gitu. Di antara epiglottisnya sini. Kadang paling banter udah masuknya lewat sini gitu. Paling banter atau paling keras lah gitu ya bilang ya. Masuknya lewat sini. Nah, nanti sistem tubuh kita itu akan berusaha buat mengeluarkan makanan ini supaya tidak turun ke bawah. Gitu, atau tidak mampet istilahnya di sini. Ya, keselak bakso gitu misalkan, ya mampet di sini, langsung meninggal gitu kan. Ada dulu waktu zamannya saya masih sekolah gitu ya, di mobil keselak bakso karena dia lagi makan bakso begitu kan. Pas mau ngunyah tiba-tiba mobilnya jeglong lewatin kayak
jalan yang rusak begitu, terus tiba-tiba dia kesedak, tidak tertolong, meninggal dunia. Ya begini, jadi nanti sistem tubuh dia akan memerintahkan begitu ya, memerintahkan supaya ini tetap naik ke atas, ayo naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas gitu. Makanya kita kadang kalau keselak ya, kadang kita sampai ceguan biasanya. Ya kan? Pernah nggak yang ceguan? Pernah kan ya? Sampai kita ceguan kayak gitu. Nah, jadi dia akan berusaha mengeluarkan gitu, keluarin. Keluar pakai saya salah pakai spidol lagi nih, pakai warna merah, sadis jadi saya. Nah, jadi gitu kita pakai warna hijau aja deh. Nah, jadi makanannya itu akan kembali dikeluarkan. Kemudian kalau sudah makanannya keluar gitu kan, nah epiglotisnya nanti baru ngarahin lagi, oh makanan masuk sini gitu, masuk sini. Nah kadang juga air itu bermanfaat gitu ya, kalau misalkan kita minum air begitu kan, nah air itu nanti yang akan membantu mendorong begitu. Air itu yang membantu mendorong makanannya. Oke, nah ceritanya ini udah bener nih Karang ya, udah bener gitu kan, makanan udah masuk, gitu ya, makanannya udah masuk. Nah nanti di sini, nah di esofagus ini ada otot-otot di sini. Nah otot-ototnya itu nanti yang akan mendorong, gitu ya. Kok screen sharingnya nggak nge-pause? Nah otot-ototnya ini nanti yang akan mendorong. Gitu, mendorong makanan jatuh ke bawah, nanti dia akan tertahan di sini makanannya. Itu sama air juga. Sama air dia akan tertahan di sini, gitu. Ngasih sinyal sini. Kalau misalkan sudah oke, lambung sudah siap buat mencerna, nah makanannya baru nanti akan turun ke sini, ke lambung. Gitu. Jadi selama makanan ada di kerongkongan, akan terus didorong oleh gerakan peristaltik ini. Akan terus didorong, begitu. Oke, sampai sini udah mengerti? Sebelum saya hapus nih coretan-coretan saya di sini. Oke, Mister, ada yang tanya, kalau minum obat, obatnya masuk kemana? Soalnya kan obat makanan. Ya, obat itu akan langsung masuk dia. Jadi kan gini ya, makanannya kita itu kan ada yang larut gitu kan. Makanya kalau kita minum obat biasanya pasti diselingi dengan air. Karena obat yang biasanya kita minum itu akan cepat larut di air. Nah, nanti ketika kita minum obat sama minum air gitu ya. Nah, nanti selama perjalanan dia di sini obat itu akan larut bersama dengan air. Gitu. Air kalau misalkan air gitu ya sama lambung tuh sudah, oh ya udah air yang masuk nih, buka gitu. Nggak usah ditahan dulu, buka langsung turun ke lambung. Langsung diprosesnya cepat. Gitu. Makanya kalau kita minum obat kadang pengaruhnya itu pasti cepat ya, gitu kan. Kalau misalkan nih kita makan jam 7 gitu ya. Pasti kita nggak akan langsung ngerasa seger begitu ya. Pasti nanti sekian jam begitu baru akhirnya nih enak nih rasanya nih habis makan kan gitu ya. Tapi kalau kita habis minum obat, karena obat itu cepat sekali larutnya di air begitu kan. Begitu masuk lambung aja, kalau misalkan nih nggak minum air ya, begitu masuk di lambung aja plung gitu, langsung langsung dia larut gitu, langsung larut masuk ke usus, nah, nanti langsung jadi
dialirin sama darah gitu. Ya kalau obat cepat, sedangkan makanan perlu waktu yang lama. Karena obat itu tidak dicerna secara tidak dicerna oleh enzim dia, tidak dicerna secara kimia juga. Langsung aja lempeng-lempeng aja gitu masuk. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Sambil-sambil aja ya, kalau misalkan masih ada yang ditanya, nanti masukkan aja di kolom chat. Mungkin Mister akan kembalikan lagi slide-nya ke slide sebelumnya. Oke, lanjut di lambung. Nah, lambung ini bentuknya kayak kantong gitu ya. Lambung ini bentuknya kayak kantong, ada di sebelah kiri. Ya, bagian perut sebelah kiri. Nah, fungsi dari lambung ini yang pertama adalah tempat penyimpanan makanan sebelum dibawa ke organ berikutnya. Kemudian, makanya kalau kita makan, jatuhnya langsung pasti ke lambung. Yang sakit duluan kalau misalkan kita makannya nggak sehat, pasti lambung. Ya, karena lambung itu adalah sistem, istilahnya, pertahanan pusat, bukan pertahanan pusat sih, lebih ke pertahanan terbesar gitu ya, mungkin ya bisa dibilang kayak gitulah. Pertahanan terbesar dari makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian fungsi dari lambung yang lainnya adalah menghancurkan makanan, memecah dan mengaduknya gitu ya, dengan gerakan peristaltik. Tadi kan di kerongkongan ada. Nah, di kerongkongan dia hanya mendorong aja gerakan peristaltiknya, sedangkan di lambung itu sudah lebih ke meremas-remas istilahnya ya, meremas dan mengaduk makanan. Makanya kalau misalkan kita nggak makan gitu ya, kalau misalkan kita nggak makan atau kita lupa makan karena keasikan pusreng atau ngapain gitu ya, pasti perut kita akan berbunyi. Karena mekanisme karena gerak peristaltik yang terjadi di lambung itu dapat menyebabkan suara. Gitu. Ngasih sinyal istilahnya. Ngasih sinyal, "Weh, kosong nih lambung nih, kosong, masukin makanan," kayak gitu ya. Itu artinya. Nah, kemudian setelah dihancurkan, begitu ya, dihancurkan dengan gerak peristaltik, kembali lagi dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim. Itu fungsi dari lambung. Ya, memang yang organ yang istilahnya krusial banget gitu ya, selain usus. Tuh. Oke, ini ada pertanyaan dari Ridas, Mister. Kalau misalkan air masuk masuk laring, bagaimana? Kan bisa masuk rongga kecil. Epiglotisnya yang nanti ngasih sinyal. Jadi hanya udara saja yang bisa masuk ke dalam laring. Gitu. Selain udara akan dimasukkan ke kerongkongan. Itu ya. Makanya kalau misalkan kita minum, kadang kalau misalkan kita minum sambil ngomong pasti keselak juga. Gitu. Karena memang hanya udara saja yang bisa dimasukkan ke dalam laring. Selain itu enggak bisa. Oke, berikutnya apa dinding lambung bisa menipis, Mister? Bisa. Dinding lambung bisa menipis. Menipisnya kenapa? Karena begini. Lambung kita itu kan menghasilkan enzim ya. Nih, sekarang saya jelasin dulu enzimnya. Nah, nih ya, ada 3 enzim yang memang dihasilkan oleh lambung, yaitu ada enzim HCl, enzim pepsin, sama renin. Di situ ada lipase ya. Lipase tidak dihasilkan oleh lambung, tapi lipase dihasilkan di pankreas. Istilahnya begini, kayak kita. Kayak saya gitu ya, saya kerja gitu. Saya kerjanya saya punya rumah, terus saya kerjanya di sini kayak gitu kan. Nah, si lipase tuh kayak gitu juga, rumahnya di pankreas, kerjanya di lambung. Gitu. Kalau HCl, renin sama pepsin
Dia langsung di lambung gitu. Rumahnya di lambung, kerjanya di lambung. Gitu. Nah, ini yang bisa bikin lambung kita menipis itu adalah ini asam klorida atau HCl yang ada di dalam tubuh kita, itu yang mulai menggerogoti dinding lambung. Gitu. Meskipun gini ya, meskipun kita punya lendir, lambung kita ini memiliki lendir buat mencegah asam klorida ini istilahnya menggerogoti dinding lambung gitu. Jadi HCl ini kalau misalkan di kehidupan kita sehari-hari itu adalah air keras. Kalian tahu kan air keras yang biasanya dipakai buat bersihin lantai kamar mandi. Kalau kena kulit langsung melepuh, nggak boleh kena kulit sama sekali. Ya. Itu kalau misalkan itu kan wujudnya cair ya. Itu kan wujudnya cair, sedangkan di lambung kita itu wujudnya gas. Gitu, wujudnya gas. Nah, ketika lendir yang ada di dinding lambung itu sudah mulai tipis gitu ya, atau sedikit, nah baru mulai HCl ini menggerogoti dinding lambung sehingga dinding lambung kita bisa menipis, bahkan bisa radang atau luka, begitu ya. Gitu. Nah, berikutnya setelah enzim HCl ini bekerja, begitu ya, dia juga akan mengaktifkan enzim pepsin yang nantinya itu akan mengubah protein ya. Protein nanti disederhanakan jadi pepton namanya. Kemudian ada enzim lipase yang datangnya dari pankreas. Dia akan memecah asam lemak yang ada di tubuh kita jadi gliserol. Gliserol itu adalah ikatan lemak yang lebih sederhana. Dan juga ada enzim renin yang nantinya mengendapkan protein susu atau kasein. Ya. Oke, ini ada pertanyaan. Mister, kira-kira makanan yang dicerna di lambung itu memerlukan waktu berapa jam? Ya, rata-rata ya dari informasi yang Mister cari itu kan rata-rata memerlukan waktu 4 jam kalau misalkan itu makanan berat. Makanan berat itu dalam artian kita makan nasi, makan lauk, sayur, buah, kayak gitu. Nah, itu diperlukan waktu 4 jam. Kalau air biasanya cepat, lebih cepat dari itu. Kalau berupa cair begitu ya, minuman kayak atau air minum atau apa yang rasa-rasa gitu. Nah, itu lebih cepat. Karena dia tidak usah lagi dipecah secara mekanik begitu. Oke, berikutnya, Mister, kalau misalkan penyakit paru-paru basah, apakah sering keselak atau gimana? Tidak ya, penyakit paru-paru basah itu disebabkan oleh genetik ya, di mana paru-parunya itu sudah terkontaminasi oleh udara yang lain. Nanti di sistem pernapasan kita akan pelajari ya. Mister, apakah asam lambung itu bisa habis? Ya, tidak ya. Yang namanya enzim yang dihasilkan oleh tubuh itu tidak akan bisa habis. Ya. Tidak akan bisa habis dan akan terus diproduksi selama tubuh kita masih bekerja. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Oke, waktunya masih lagi 20 menit, lumayan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut nonton video bentar. Habis itu nanti kita akan bagi kelompok ya. Oke,
Kok kepencet? Mirip sama masalah suku, agama, ras, dan antar golongan, isu berat badan itu sensitif. Dan bagi sebagian orang, naikin berat badan itu susah banget. Rasanya udah makan banyak, tapi kok berat badan masih segitu-segitu aja? Dan sama kayak misteri segitiga bermuda, pertanyaan soal badan yang susah naik ini jadi salah satu misteri yang sampai sekarang masih kita pertanyakan. Tapi sebenarnya, apa sih jawabannya? Jadi ternyata penyebab berat badan yang susah naik itu ada banyak. Bisa jadi karena gizinya belum terpenuhi, kurang olahraga, pengaruh penyakit dan faktor lingkungan, atau yang paling besar pengaruhnya yaitu genetik. Oke, jadi gimana cara ngatasinnya? Mudahnya lewat makanan. Hal ini supaya kalori dalam tubuh kita terpenuhi dan bahkan surplus. Ibaratnya kalori itu kayak level energi yang harus kita isi biar nggak lemes. Daripada kebanyakan makan karbohidrat dan lemak yang bisa bikin perut kita mengembang yang juga berisiko munculin banyak penyakit termasuk penyakit jantung, kita perlu lebih banyak makan makanan berserat seperti buah dan sayuran serta berprotein kayak ayam, telur, tahu, tempe, dan tentu aja makanan favorit sejuta umat. Selain makanan bergizi, olahraga juga penting. Tapi kalau selama ini kita rajin jogging yang meskipun bagus buat jantung tapi kurang ampuh buat membentuk otot, sepertinya kita mesti cari olahraga alternatif. Misalnya kayak angkat beban, yang fungsinya itu biar otot-otot kita kebakar. Dan asupan protein yang kita makan akan gotong royong membentuk jaringan otot yang baru. Efeknya massa otot akan meningkat dan secara langsung bakal nambahin berat badan. Tapi ada satu hal lain yang ternyata bikin kita susah gemuk, atau justru bikin gampang banget gemuk, yaitu bakteri di usus. Jadi, di dalam tubuh kita ada triliunan sel bakteri dan makhluk mini lainnya yang disebut mikrobiota usus. Menurut penelitian para ahli, makhluk inilah yang ibaratnya bantu ngatur mulai dari nafsu makan, jumlah gizi yang diserap tubuh, sampai makanan apa yang kita suka. Makhluk ini jugalah yang bikin banyak orang Indonesia suka ngerasa belum kenyang kalau belum makan nasi. Lantas, bagaimana dengan yang makan banyak tapi nggak gemuk-gemuk? Bisa jadi pasukan mikrobiota usus kita sudah jauh berkurang dan berubah, sehingga penyerapan gizi dari makanan yang kita makan pun juga berkurang. Jadi sekarang kita tahu kenapa angka di timbangan nggak naik-naik. Makanya mulai sekarang, olahraga yang teratur, makan makanan sehat, dan jangan lupa istirahat. Karena beda sama mesin, tubuh kita perlu tidur biar organ tubuh bisa berfungsi dengan baik. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, jadi itu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan sambil kita bagi kelompok. Ada waktu sekitar 15 menit ya. Jadi saya akan bagikan break room kalau memang tidak ada yang bertanya. Ya. Penyakitnya yang berhubungan dengan sistem pencernaan 3. Ya, 3 saja. Kalau kalian lihat di buku itu sudah 3, tapi usahakan tidak ada yang sama antar kelompok. Ya. Tidak ada yang sama antar kelompok supaya informasi yang masuk lebih beragam. Jadi kita juga lebih tahu. Oh ternyata penyakit ini kayak gini ya, oh ternyata penyakit ini kayak gini ya, gitu. Oh ternyata kita nggak boleh makan ini ya, kayak gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu ya sebelum saya bagi kelompok. Mister, biasanya ada perut orang itu kok buncit karena bakteri atau karena apa? Banyak ya, banyak faktor yang menyebabkan perut kita buncit. Sama, saya juga lama-lama nih perut saya makin buncit. Karena yang pertama itu adalah genetik. Ya, di mana orang tua saya dulunya juga seperti itu. Di umur saya katanya perutnya buncit juga. Yang kedua, faktor makan. Ya, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akhir-akhir ini karena aktivitas saya tidak banyak. Aktivitas saya tuh hanya sekedar duduk, kemudian duduk, terus duduk lagi. Tapi asupan karbohidrat yang kayak gitu-gitu tuh ya. Asupan karbohidrat sama lemaknya itu terus masuk. Nah, itu yang menyebabkan perut jadi buncit. Tuh, bukan cuma karena bakteri aja ya.
bakteri dalam tubuh berkurang seperti itu belum tentu juga, banyak faktornya. Tadi dijelaskan di video tuh baru ditemukan, nah kan gitu dia. Oke, Mister, kalau penyakit dalam hati, penyakit yang hati berarti lebih ke ini ya, lebih ke pencernaan begitu. Mungkin hati tidak bisa mensekresikan apa nama gangguannya apa kayak gitu ya. Jaga-jaga mending masuk biar enggak kesulitan karena penyakit hati yang berhubungan dengan pencernaan gitu ya. Mungkin cari yang pankreas, mungkin gangguan pankreas bisa. Karena pankreas itu hanya menghasilkan enzim untuk pencernaan. Oke, berarti saya akan bagi kelompok 5 kan. Sekarang waktunya 12.28, saya akan kita pakai 12.25, sorry. Saya akan bagi selama 10 menit. Ya. Saya akan atur selama 10 menit. Lucia, Ciela, Ulan. Room 2, Elda, Aurel, Sevilla, Tania. Room 3, ada Jeremy, Jason, Kennedy, Hansen. 4, Vigdas, Niel, Stephen, Gilang, Kristo. Room 5 sisanya. Oke. Silakan masuk ke dalam room masing-masing dan dibahas ya. Yuk, silakan masuk ke dalam room. Bentar guys. Ya nggak usah kaget. Biasain aja. Oke. Oke guys, jadi pertama kita langsung bagi ini dulu kali ya, bagi tugas dulu. Jadi nanti juga buat grup WA biar lebih gampang. Terus nanti tuh, nanti Adel yang bakal bantu tuh buat PPT-nya. Terus nanti Adel yang bakal share screen. Nanti kalian bisa cari penyakitnya. Boleh. Kalian nanti bisa tolong buatin grupnya. Ya boleh. Sih namanya kolik. Coba nyari kolik. Kolik itu gampang nggak sih? Di sini dibilang kolik merupakan suatu rasa nyeri yang muncul pada perut, di mana rasa nyeri ini akan hilang dan timbul. Ngerti gue? Rasa nyeri yang timbul biasanya disebabkan karena saluran di dalam rongga perut tersumbat, seperti misalkan usus, saluran kencing, empedu, dan saluran telur pada wanita. Salah satu penyebab gangguan ini yaitu karena mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas, asam. Udah. Namanya kolik ya? Bisa. Ya, kolik pakai K. Bukan kolek ya. Kalau kolek makanan. Iya. Kolik ya. Kolik ini kayak nyeri usus. Ya, nyeri usus.
nyeri di bagian saluran pencernaan. Ya sih lebih ke nyeri usus atau nyeri perut gitu kalau kolik. Boleh, kayaknya belum ada yang bahas kolik nih. Coba saya ke kelompok lainnya dulu ya. Oke, ini ada yang nanya sakit gigi ya. Sakit gigi termasuk gangguan pencernaan ya? Ya termasuk juga sih sebenarnya. Kalau bisa cari sakit gigi yang memang sangat berpengaruh terhadap sistem pencernaan ya. Contohnya mungkin gigi apa ya? Gigi mungkin ada yang mau bahas tentang gigi sensitif begitu kan? Boleh juga. Ya, silahkan tentukan 3 ya. Nggak usah banyak-banyak. Oke, di sini ada mayem kelompoknya. Sudah menentukan kira-kira ini? Penyakitnya boleh kayak beri-beri gitu nggak, Mister? Oh, kalau termasuk ke dalam saluran pencernaan, hitungannya di situ ya boleh juga. Kalau tidak masuk hitungan beri-beri itu kayaknya apa ya? Darah ya? Seperti mah tuh boleh, Mister? Boleh, ya mah boleh. Beri-beri itu anu ya, pola makan. Oh iya benar, pola makan. Benar-benar ya, masuk boleh. Beri-beri juga boleh masuk ini. Nanti disebutinnya kayak gimana, Mister? Disebutin gimana maksudnya penyakit gininya? Ya. Oh ya dijelasin beri-beri penyakit apa, misalkan disebabkan oleh apa, kemudian nanti bagaimana caranya kita mencegah atau mengobati beri-beri. Udah gitu aja cukup. Oh siap. Kan mah beri-beri, oh 2 udah tinggal 1, tapi nggak tahu loh ya kelompok lain ya. Kalau misalnya sama gitu gimana, Mister? Sama kelompok lain? Ya nanti sistemnya gini, siapa yang duluan posting ya, siapa yang saya ketikkan namanya di grup di chat begitu kan. Nanti kan ada, kalian kan pasti akan ngirim chat nama penyakitnya itu kan ke saya. Itu kan nanti saya akan forward sehingga nanti dibaca sama yang lain. Kalau misalkan sudah keburu keduluan ada yang sama, bisa langsung diganti. Gitu aja. Oke, Mister. Corona bukan ya, corona sistem pernapasan ini, beda ya. Bercanda, Mister, bercanda. Saya lanjut nih masuk ke sini sekarang. Oke. Halo? Jadi bukan berarti kalian kelompok 5, tapi kalian paling terakhir dapat bagian ya. Jadi enggak. Jadi nanti sistemnya itu kalian bisa chat ke saya begitu penyakitnya apa aja. Nanti kalau misalkan sudah saya forward kelompok ini penyakit ini seperti itu dan kemudian mungkin kalian duluan sudah ngechatnya begitu nanti ya kalian berarti sudah menetapkan penyakitnya itu gitu ya. Jadi kelompok lain diusahakan tidak ada yang sama. Silakan kalian pertimbangkan dulu mau bahas penyakit apa ya. Ini waktunya lagi 3 menit.
Mister, ada mau tanya, Mister. Ya, silakan. Kalau kayak anyang-anyangan tuh bisa masuk nggak, Mister? Anyang-anyangan itu lebih ke gangguan ekskresi ya. Yang nggak bisa pipisnya sedikit-sedikit itu kan. Iya. Ya, itu lebih ke ekskresi bukan pencernaan. Mungkin bisa pakai diare. Diare kan. Oke. Terus nih Mister, kalau yang Ali ngomong di chat ini kayak cholinergic urtikaria itu bisa nggak? Kolik ya ini ya. Kolik tadi kayaknya udah ada yang bahas kolik deh. Kelompok lain. Kolik ini lebih ke kalau cholinergic gangguan kulit ini. Iya, Mister cari informasi ini ternyata gangguan kulit. Berarti tidak termasuk juga. Nanti di sistem ekskresi ya. Baru bisa ini masuk. Kalau misalnya biasanya kita makan pedas kan, terus lidah kita kan biasanya kayak yang perih-perih gitu loh. Itu tuh termasuk nggak? Itu bisa atau enggak? Itu lebih ke rasa sakit sebenarnya. Lidah kita tuh merasakan istilahnya kayak perih-perihnya kita kalau kulit berat itu loh. Nah gitu. Oke. Kalau radang ada yang udah bahas nggak, Mister? Radang sih setahu Mister belum ada kayaknya. Tadi Mister. Oh ya udah, radang aja ya. Kayak radang di mana gitulah mungkin ya, radang lambung apa yang mana gitu ya. Kalau misalnya pankreas tuh biasanya apa, Mister, penyakitnya? Pankreas gangguan keluar enzimnya, gangguan pengeluarannya berarti. Pengeluaran enzimnya. Oh, oke. Oke, Mister. Namanya Oke, ya. Jadi roomnya ternyata sudah dibubarkan oleh sistem. Jadi silakan kalian bisa masukkan dulu penyakitnya yang akan kalian bawakan. Deadline untuk penyakit yang akan dipresentasikan sekarang. Ya, tapi presentasinya nanti jadi kita kan step by step terus ya. Jadi belajar materi, kerjaan presentasi, pertemuan berikutnya materi, kerjaan presentasi, materi udah habis, kelar, berarti di pertemuan berikutnya udah siap presentasi gitu. Oke, kelompoknya ini sudah ada satu masuk ya. Silakan diperhatikan. Diare sama ya. Jadi ini yang pertama dari kelompoknya Adel sudah menggunakan penyakit yaitu radang lambung. Radang lambung namanya apa ya? Gastritis ya, sorry. Saya lupa ngetik ya, gastritis. Terus ada diare sama pankreasitis. Ya tuh penyakit dan gangguan yang akan dibawakan dari kelompok satu nih ya, berarti kelompok satu, kelompoknya Adel gitulah berarti ya, kelompoknya Adel dan teman-teman. Ya kelompok yang lain, silakan. Oke, ini ada satu sudah masuk lagi. Kelompoknya Jason ada kesembelit atau konstipasi ya. Kemudian ada appendicitis, radang usus buntu ya, usus buntu. Sama lagi satu wasir.
Oke, berikutnya kelompoknya Kristo. Menggunakan beri-beri, terus mah, sama sariawan. Berikutnya kelompoknya Elda. Ini kolik ya. Kolik, malnutrisi, sama cacingan. Oke. Berarti sisa satu kelompok lagi. Kelompoknya siapa ini ya? Edo kalau nggak salah ya. Kelompoknya Edo. Bisa dilihat dulu dari punya teman-temannya supaya tidak ada yang sama. Ya, karena waktunya juga sudah menunjukkan 12.40 supaya nggak terlalu gimana, supaya kalian juga bisa beristirahat. Untuk kelompoknya Edo, ya Mister harap di pertemuan berikutnya di hari Jumat sudah ada ya apa ya penyakit atau gangguan yang akan dipresentasikan. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Mister yang berdoa. Oke, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan juga anugerah-Mu, untuk kesempatan kami bisa mengikuti pelajaran IPA pada hari ini. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan agar segala pelajaran yang telah kami dapatkan dari pagi hingga saat ini ya Tuhan bisa bermanfaat dalam kehidupan kami, baik sekarang ataupun nanti di masa depan ya Tuhan. Dan sebentar kami akan menyelesaikan pelajaran online ini. Berkati agenda kami selanjutnya. Hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Ampuni dosa dan kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih 8C. Tuhan Yesus memberkati.